Pairing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi. Salam serta taslim senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi yang mulia yang mengajarkan kita dinul Islam sehingga kita bisa menjalani hidup ini dengan benar, karena mendapatkan petunjuk pada pengajaran beliau sebagai Nabi dan Rasul utusan Tuhan, sehingga kita umatnya tidak kehilangan arah di dalam menjalani hidup ini sebagai hamba Allah pencipta langit dan bumi. Hubungan kita kepada Allah pencipta kita jalankan dengan maksimal, dan hubungan kita kepada sesama manusia juga kita jalankan dengan maksimal sesuai dengan apa yang menjadi penggarisan hablum minallah, hablum minan nas. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, keberadaan Islam di tengah manusia mengantarkan manusia ini sampai kepada keadaan bagaimana manusia bisa menjalani hidupnya sesuai dengan apa yang pencipta kita aturkan melalui para nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim terkait apa yang menjadi pertanyaan saudara-saudara kita Kristen, hubungannya dengan ajaran Nabi Muhammad dan implementasi keberadaan kita sebagai umatnya yang sedang berhadapan dengan kaum kufar, orang-orang kafir. Maka Allah memberikan petunjuk kepada kita sehingga petunjuk ini menjadi buah pengajaran yang senantiasa kita aplikasikan dalam kehidupan ini. Baik teman-teman sekalian, malam ini masih pada tema yang sama, siapakah nabi atau rasul palsu yang ada pada kehidupan beragama Islam dan juga Kristen. Saya awali dengan ayat Anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Engkaulah ya Allah pelindung kami, maka bantulah kami dalam menghadapi kaum kufar, pengikut ajaran Nabi dan Rasul palsu. Silakan saudara-saudara non-muslim ajukan permintaan, tahan, jangan sampai emosi, jangan menghujat, jangan tensian. Sebisa mungkin berikan ilmu terbaik dari agama Anda sebagai penganut ajaran kasih. Kasih yang tanda tanya besar, entah apa-apanya maksudnya. Silakan naik, ajukan permintaan, dan saya minta saudara-saudara saya yang saya cintai muslim untuk tahan diri dulu, jangan dulu naik. Izinkan saudara kita non muslim yang memperlihatkan pesonanya kepada kita semua. Halo, semangat malam pemilik rindu. Dari gereja mana abang ini? Min Kondok.
mengkondong diobela. Alah, manusia karet. Tak apalah, sebagai penyemangat mancing oten yang lain. Malam juga saudara Ik, saudaraku Gondrong Burere, apa kabar? Anda baik-baik saja? Cuma ini gimana saya mau ngomong jadi gak enak ini. Ya, silakan buka kamera, kita diskusi tema Nabi Rasul palsu. Saya belum bisa buka kamera untuk kali ini, cuma mohon maaf. Kita diskusi santai saja. Boleh. Kenapa bisa nggak buka kamera, Bang? Ya hanya hari ini aja, saya kan sudah sering buka. Cuma hari ini saya tidak bisa. Apakah boleh kita berdiskusi santai kan semua? Di sini udah jam 11:30, Abang. Kalau saya diskusi tanpa melihat lawan diskusi ada gerakan, saya jadi ngantuk gitu loh. Halo saudara Helmi Sodri, apa kabar? Halo, assalamualaikum. Ya, dari mana? Islam Kristen, Bang? Islam. Oke. Dari Islam. Ya. Ada yang ingin disampaikan, Abang Syah, barakallahu fiik. Galang Anarki. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Abang? Saya dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Agamanya? Agama? Dan Iya. saya mendapatkan agama saya sendiri yang terlahir di dalam agama Islam. Alasan Anda untuk berdebat tentang sebuah agama, saya ingin tahu itu. Al-Quran yang menjalankan keadaan ini mengajarkan kepada kami umat Islam, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan kebenaran dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Di ayat lain Allah mengatakan, boleh saya ini tentang sebuah perdebatan. Kalau agama kayaknya bukan sebuah perdebatan. Agama itu mensolusikan segala sesuatu. kebetulan saya sebagai seorang Muslim, di dalam Al-Quran saya mengajarkan saya metode penyampaian agama saya kepada orang-orang di luar Islam dengan cara pola berdialog atau berdebat. Dalilnya Al-Quran surah An-Nahl ayat 125. Kecuali ada orang yang kufur terhadap ayat suci Al-Quran, ya saya nggak tahu itu. Wallahu alam. Silakan buka kameranya Bung. Silakan kita diskusi. Buka kamera, silakan. Tentang on cam atau tidak on cam itu sudah apa? Oh, ya sudah. Kalau begitu Anda di bawah. Santai aja, relax. Dengan Bang Suma itu santai aja, Bu. Kenapa saya berdebat? Al-Quran yang membimbing saya untuk berdebat. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu Al-Quran saya. Anda nggak bisa membatasi Quran, bukan? Bukankah negara ini menjamin ya pemeluknya, penduduknya, masyarakatnya untuk memeluk agamanya masing-masing, dan negara menjamin agar pemeluknya menjalankan agamanya masing-masing. Negara menjamin berarti Islam boleh menegakkan tali agama Islam dong di negara ini. Di antaranya adalah seru manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta berdebatlah mereka dengan cara yang baik pula. Ada perintah berdebat, gitu loh.
salah tuh kalau tidak ada perintah. Udah jalankan. Keluaran 7 nomor 1. Nabi Musa diutus menjadi Tuhan bagi Fir'aun. Yesus menjelaskan di Yohanes 10 nomor 34 sampai 36. Itu penjelasannya. Yohanes 3 nomor 34 itu penjelasannya juga. Pengikut penjajah akan memperlihatkan kemudian karakter kesakitan hati yang mendalam, guncangan yang begitu dahsyat ketika melihat secara terang-terangan isi kitab dikuliti oleh orang yang tidak beriman kepada kitab tersebut dengan akurat, secara data valid. Betapa enggak enaknya itu ya. Betapa tidak enaknya kebenaran dilucuti dari agama kita, dan yang melucuti itu adalah orang yang beda keyakinan dengan kita, tetapi yang disampaikan itu adalah kebenaran yang tidak bisa kita tolak. Ini saudara Rames kenapa dinaikkan? Pingin kali kah? Padahal saya diam karena saya menghormati host, ini roomnya host. Kita diskusi buka kamera, saudara. Gitu loh. Ini moderator kenapa dinaikkan lagi? Yang bisa kan saudara Rames sudah izin. Nah itu nggak bisa. Kenapa dinaikkan lagi moderator? Saudara kita udah izin malam ini nggak bisa buka. Terus maksudnya dinaikkan apa? Ya terima kasih Bang Suma, saya pamit dulu. Enggak, itu bukan kesalahan saya. Ya, Oke saudara, makasih. Yuk, silakan saudara-saudara non-muslim lainnya ajukan permintaan, kita diskusi baik-baik. Buka kamera tapi ya. Halo, selamat malam. Malang, Abang Juma. Ya, silakan buka kamera kalau Kristen. Oke, abangku yang punya Makassar. Salam abang, beta dari Maluku, Ambon. Oi, Ambon. Ambon Manise. Iya, bentar bang, beta volumenya agak kecil ya bang ya. Udah bagus. Iya, maksudnya di abang bagus, tapi di beta agak kecil. Kecil. Ini abang beta bersama orang yang sangat fans sekali sama abang. Tapi beta fans dia. Oh, ini Muslim, abang Iya. Muslim. Oke bang, beta lanjut ke pertanyaan abang ya. Bisa? Abang Muslim atau Kristen? Beta ingin abang menjawab itu pertanyaan. Bagaimana cara untuk ketong umat Islam membentengi ketong pung akidah, membentengi ketong pung akidah umat Islam di era apa? Dong jawab apa? Zaman game apa? Game C kah? Iya. Gen Z begitu. Iya. Ya. Sabar, abang minta beta off kamera, siap abang. Ini Muslim atau Kristen, abang? Kristen ya. Yang begitu abang. Alhamdulillah Muslim. Oh, alhamdulillah. Iya bang, alhamdulillah Muslim. Karena di sini abang, barang beta lagi di laut bang. Lagi di laut. Iya. Abang maaf soalnya kita tinggalnya di apa ya, rumahnya di
di bawahnya laut. Gitu. Oh iya iya. Kayak di Bajo gitu. Kayak di baju. Iya. Iya, jadi maksudnya beta ingin minta abang pun pendapat di mana abang memberikan penguatan kepada katong orang Muslim untuk menangani khususnya misionaris apakah misionaris yang ingin katong keluar daripada Islam gitulah. Iya. Ya, salah satunya seperti ini. Gimana katong untuk menghadapi itu? Ya, salah satunya dengan cara membuka komal latar belakang kami mendirikan Yayasan Apologet Islam Indonesia, pembelaan terhadap Islam dari rongrongan misionaris. Ya, itulah salah satunya misinya. Bagaimana kami hadir di tengah-tengah umat untuk membuka diskusi lintas agama antara Islam dan Kristen supaya anak-anak Gen Z itu bisa melihat bahwa ancaman daripada pendangkalan akidah itu ada di mana-mana. Sehingga dengan adanya koma seperti ini mereka bisa melihat, bisa menilai apakah teori yang diajarkan oleh para misionaris itu sesuai dengan apa yang ada pada kitab mereka. Nah, dengan melihat berdiskusi dengan umat Islam, rupanya misionaris lumpuh total ketika menghadapi teman-teman apologet Islam Indonesia untuk berdiskusi lintas agama. Salah satu manfaatnya dan salah satu cara yang kami lakukan ya seperti ini. Begitu, Bang. Tapi bagaimana abang bisa yakin bahwa apa yang abang sampaikan ini sampai ke apa ya? Sampai ke para gengsi yang ada di kita saat ini gitu. Ya, alhamdulillah. Ya, gimana? Jujur, kalau pribadi beta yang sangat gimana? Yang sangat sayangkan, ya kita punya generasi yang ada saat ini itu lebih banyak keluar daripada apa yang abang sampaikan tadi. Nah, bagaimana menangani itu, Bang? Iya. Assalamualaikum, izin. Waalaikumsalam. Izin. Kakak laki-laki, kalau bisa katong yang muslim, katong yang muslim turun di bawah sah. Katong pantau dari bawah sah. Jadi ini nih khusus katong punya saudara Kristen. Kakak, beta mewakili dari dong di bawah semua. Katong kalau bisa turun juga. Seng juga tuang hati dan jantung yang Ambon. Katong yang muslim di bawah sah. Begini tuang. Saudara di bawah. Oke, Bang. Oke. Beta paham, tapi maksudnya katong juga harus mementingi katong pun komunitas, terutama Islam, karena sing semua juga orang sepemahaman kayak katong. Iya, katong di bawah saja, Abang. Di Intinya sini khusus non muslim, katong turun juga mari. Oke, izin Bang, izin. Bang Zuma, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Kakak katong di bawah juga, Kakak. Katong di bawah. Iya. Jadi alat yang paling dekat untuk menjangkau anak-anak kita sekarang ini itu adalah HP. Kita nggak ada sementara ini kekuatan untuk menjangkau mereka selain melalui HP ini. Karena sekarang saya melihat anak-anak kecil pun, anak TK pun sekarang bahkan bayi dihibur oleh orang tuanya untuk diam itu dengan menggunakan HP itu. Ya, sehingga dengan adanya TikTok ini sangat membantu bagi kita umat Islam untuk membentengi akidah umat Islam, anak-anak Islam gitu. Seperti itu saudaraku ya. Nah, ini yang ada di
di Al-Quran. Contoh di surah At-Taubah. Kalau kita lihat di surah At-Taubah ayat 32, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa apa yang ada di sekitar kita hari ini itu cerminan yang sudah diceritakan oleh Al-Quran 1400 tahun silam. Maka mereka hendak, kata Allah, mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah, dinul Islam, dengan mulut-mulut mereka, dengan ucapan-ucapan mereka. Tetapi Allah menolaknya, justru hendak menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai. Artinya bahwa kenapa Allah mengatakan bahwasanya mereka ingin memadamkan cahaya agama Islam dengan mulut-mulut mereka, bukan dengan peperangan, bukan dengan memerangi kita secara langsung, memerangi, membinasakan, membunuh kita, menjajah kita. Kenapa Al-Quran mengatakan dengan mulut? Karena Allah itu maha tahu. Ada masa di mana nanti kehidupan anak keturunan Adam itu lebih dipengaruhi oleh HP, dipengaruhi oleh suara yang datang dari berbagai macam arah seperti HP ini. Allah sudah menubuatkan akan adanya TikTok. Allah sudah menubuatkan akan adanya upaya-upaya orang kafir melalui internet. Itu ayat sudah jelas tuh, Al-Quran surah At-Taubah ayat 32. Maka justru dengan mulut-mulut mereka yang menghujat Islam melalui TikTok, melalui sosmed, itu justru menjadikan TikTok ini sebagai jawaban mutlak bahwasanya Allah justru dengan TikTok lebih menyempurnakan kemudian agamanya, menyempurnakan cahayanya maksudnya. Apa buktinya? Tadi siang saya sendiri memualafkan 2 orang Kristen, bahkan 3 dengan anaknya. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan koar-koar congor di TikTok, di sosmed, di internet. Tetapi Allah justru menyempurnakannya melalui internet itu sendiri, melalui mulut mereka sendiri. Itu fakta, itu real terjadi di tengah-tengah kita. Al-Quran menyajikan itu. Yuriduna ayyutfi'u nurallah biafwahihim wa ya'ballah innallaha yutimma nur walau karihal kafirun. Artinya bahwa mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut-mulut mereka, dengan congor, dengan lisan mereka. Tetapi sebaliknya justru Allah menyempurnakan cahayanya. Itu bukti, itu real. Jadi saudara, kalau ditanya apa yang Anda lakukan, ya membantah subhat mereka di TikTok, di sosmed dengan cara seperti ini. Maka generasi Islam yang menggenggam HP akan lebih mudah menerima kebenaran Islam itu dan istiqomah di dalamnya. Makanya teman-teman saya mengatakan tap-tap layar, posting ulang absennya, love orange-nya. Supaya apa? Supaya komal kita ini disaksikan oleh anak-anak kita, generasi-generasi Islam muda, anak-anak Gen Z kita, supaya dia tahu, oh ada materi di TikTok yang unik, yaitu perdebatan lintas agama antara penyembah Tuhan dan penyembah hamba Tuhan. Itu. Terima kasih saudara tadi yang dari Ambon sudah bertanya. Itu pertanyaan yang bagus. Sekarang kita naikkan saudara-saudara kita non-muslim, masuk ke tema kita bahas ini. Halo, semangat malam. Malam. Dari gereja mana? Bukan gereja. Mohon yang muslim untuk jangan naik dulu ya. Di sini ada kurang lebih 5.000 mata memandang. Apa enggak malu disaksikan oleh 5.000-an kurang lebih manusia? Kita hanya naik perkenalkan diri. Padahal malam ribuan manusia ini ingin menyimak diskusi. Iya, malam Bang. Dari Kristen Abang? Iya, betul. Baik. Silakan. Ini ada tema, siapakah nabi atau rasul palsu? Silakan buka kameranya, Bang.
Iya. Silakan. Siapa nabi atau rasul palsu? Siap. Kalau siapa ya orang-orang yang menyebarkan atau menyampaikan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya setuju kalau itu, Bang. Setuju saya. Jadi yang disebut nabi palsu atau rasul palsu adalah yang menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kan gitu. Apatah lagi kalau sampai aplikasi agamanya, ibadahnya, rutinitasnya itu bukan berdasarkan firman Tuhan, kan gitu, Bang ya. Ya, saya setuju kalau itu. Kalau Al-Quran saya jelas mengatakan begini, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Al-Quran menarasikan saudara-saudara mereka, yaitu orang-orang kafir, orang-orang fasik, adalah membantu iblis untuk menyesatkan manusia, untuk membantah Tuhan pencipta langit dan bumi, dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Itulah pengajar-pengajar palsu atau nabi-nabi palsu atau rasul-rasul palsu. Nah, metode ini akan ngambang ketika kita hanya bernarasi liar. Maka Al-Quran menyelaraskan pengajar palsu atau nabi palsu atau rasul palsu adalah mereka yang menggugurkan kemuliaan Tuhan pencipta langit dan bumi. Menggugurkan kemuliaan pencipta langit dan bumi dengan menyelaraskan pencipta langit dan bumi itu setara dengan makhluk ciptaannya. Itulah pengajar palsu. Maka mereka dikategorikan sebagai saudara-saudaranya iblis yang ingin menyesatkan, mendurhakai Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, kalau Al-Quran yang saya jadikan sebagai sandaran, maka nabi palsu itu jelas mereka yang mengikutnya disebut kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Jadi orang-orang kafir ini adalah penghuni neraka jahannam. Dan mereka tentu berasal dari pengajar-pengajar sesat. Tapi nggak mungkin saya menggunakan Al-Quran untuk membantah saudara-saudara saya yang tidak mengimani Quran. Maka sebagai orang yang belajar perbandingan agama, saya ingin menjadikan Bible ini sebagai tolak ukur. Apakah Nabi saya, Nabi Muhammad, masuk dalam kategori Nabi palsu? Apakah ada Bible menceritakan itu? Baik itu perjanjian lama kitabnya Yahudi atau perjanjian baru kitabnya Kristen yang mengena kepada Nabiku, Nabi Muhammad. Atau justru Bible itu menceritakan bahwa Nabi dan Rasul palsu itu ada di tengah-tengah Kristen itu sendiri. Nah, maka kalau Al-Quran yang saya pakai tolak ukurnya sudah pasti Kristen kena. Maka untuk supaya saya bijak dan arif, saya gunakanlah Bible ini untuk menakar siapakah Nabi palsu atau Rasul palsu tersebut. Silakan, Bang. Contohnya dia Bible apa? Siapa? Di Matius 7 nomor 15. Di situ dikatakan Yesus sedang berbicara kepada orang Yahudi muridnya, bukan orang Kristen, orang Yahudi. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepada kamu. Berarti nabi palsu itu datang kepada murid Yesus di abad pertama. Nabi Muhammad hidup di abad ke-7. Nabi Muhammad lolos. Datang kepada kamu, berarti nabi ini kan pemimpi. Nabi itu nevi dalam bahasa Ibrani, pemimpi atau penyampai kabar atau pembawa berita atau utusan yang menerima firman, kalam.
Waspadalah kepada pengajar atau pemimpi yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Berarti Nabi ini datang kepada murid Yesus. Domba itu adalah murid. Yesus gembala, muridnya disebut domba, Yesusnya disebut gembala. Menyamar seperti murid Yesus, tetapi sesungguhnya dia adalah serigala yang buas. Berarti oknum ini hidup di zaman muridnya Yesus, datang kepada muridnya Yesus, ngaku-ngaku muridnya Yesus, padahal sebenarnya dia adalah pembinasa yang keji. Saya masih mengingat bagaimana Lukas 21 nomor 12, bagaimana kisah para rasul, 9 upaya-upaya yang dilakukan Paulus untuk membunuh, menyiksa, menyesa, menangkap, menganiaya, menzolimi, bahkan menghilangkan nyawa murid-murid Yesus. Datang kepada murid Yesus, habis itu dia ngaku murid Yesus. Dan di dalam kitab Kejadian 49 nomor 27, Yakub meramalkan anaknya yang bernama Benyamin. Apa kata Yakub? Benyamin, kelak lakumu, keturunanmu seperti serigala yang bila pagi hari merampas dan pada sore hari membagi-bagikan hasil rampasannya, hasil jarahannya. Paulus mengaku Filipi 3 nomor 5, Paulus mengatakan dirinya adalah keturunan Benyamin. Berarti serigala itu adalah keturunan Benyamin. Paulus keturunan Benyamin. Dan yang datang kepada murid Yesus adalah Paulus. Yang menganiaya adalah Paulus. Yang menzolimi, menangkap dan membunuh adalah Paulus. Yang bukan murid Yesus mengaku murid Yesus adalah Paulus. Semuanya tergenapi. Nabi Muhammad bersih di situ. Jadi nabi palsunya itu ada di tengah-tengah murid Yesus itu sendiri. Sebagaimana Petrus menulis 2 Petrus 2, apa kata Petrus? Sebagaimana dahulu di tengah-tengah kamu tampil nabi-nabi palsu, demikian juga sekarang di tengah-tengahmu tampil pengajar-pengajar palsu yang memasukkan pengajaran-pengajaran yang membinasakan. Sekarang berarti pada masa itu, bukan abad ke-7. Apa hasilnya? Apa buah daripada nabi palsu itu? Mohon maaf, memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus. Tertulis di Matius 7, 22, 23. Dan itu semuanya ada di perilaku-perilaku pengikut Paulus. Jadi nabi palsunya mengajarkan ajaran palsu, pengikut Yesus palsu, mimpi masuk surga palsu, semuanya palsu karena akarnya memang palsu. Seperti itu, Bang. Silakan ditanggapi. Ya. Nah, Paulus itu memang latar belakang awalnya kan dia memang kehidupannya seperti itu. Tapi setelah itu kan dia bertobat. Setelah itu dia bertobat dan dia melakukan hal-hal yang luar biasa. Bahkan dia berani untuk nyawanya hilang pun dia mau menyaksikan betapa hebatnya Tuhan Yesus. Sehingga orang-orang banyak yang belum menerima dia karena memang latar belakang sebelumnya dia adalah orang yang membunuh orang-orang yang mengikuti Yesus, seperti begitu. Jadi memang banyak orang yang belum, bahkan pada saat itu juga orang-orang tidak mempercayai apa yang dia sampaikan kalau dia sudah bertobat. Tapi kalau kita melihat cerita-cerita setelah dia bertobat, dia sungguh-sungguh meninggalkan kehidupan lamanya untuk menyaksikan kehebatan, keajaiban Tuhan dalam hidupnya.
seperti begitu. Oke. Ya. Baik Bang, terima kasih. Jadi Paulus bertobat. Nabi palsu itu, pengajar palsu dan penyesat itu memang harus bertobat supaya dia bisa nyamar. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba. Nyamar. Makanya tadi saya bilang, memang banyak orang yang tidak percaya kalau dia benar-benar percaya. Tapi kalau melihat dari apa yang dia alami, dia sungguh-sungguh meninggalkan kehidupan lamanya dan dia all out, dia melakukan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, baik. Jadi ketika bertobat ini sebagai dasar pijakan awal untuk melakukan penyesatan, itu pun dinubuatkan oleh Yesus di dalam Matius 2. Matius Kalau dia bertobat, dia penyesatan apa yang dia lakukan? Ya, baik. Matius 12 nomor 43 sampai 45. Yesus menerangkan bahwa ada orang bertobat, iblisnya keluar. Tapi iblisnya keluar itu bukan untuk selamanya, melainkan iblisnya keluar untuk mencari 7 iblis yang lebih jahat masuk ke dalam tubuh orang yang bertobat tadi, sehingga lakunya jauh lebih jahat daripada sebelum ia bertobat. Contoh, ketika Paulus itu melakukan kejahatan, dia hanya membunuh murid Yesus, menganiaya, menyesah murid Yesus. Itu aja yang dia lakukan. Tak ada perlakuan selebihnya. Bertobat dia. Tapi setelah dia mengaku menjadi rasul, kedatangan sosok yang mengaku Yesus kepada dirinya, disitulah dia mulai melakukan penyesatan yang sangat akurat. Apa buktinya? Dia mengajarkan kemudian bahwa hukum Tuhan berupa Torah itu adalah sampah. Tuhan diajarkan mengutus utusannya yang mati dengan jalan terkutuk. Yang tadinya babi haram dibuatnya menjadi halal. Yang tadinya Sabat hari Sabtu dirubahnya menjadi hari Minggu oleh pengikutnya. Yang tadinya sunat itu wajib, dilanggarnya sunat itu tidak wajib, bahkan tidak akan membuat manusia selamat karena sunat. Jadi semua yang diajarkan oleh Tuhan di dalam ajaran Yahudi itu dibantah habis oleh dia. Contoh, dalam Kolose 2 nomor 16, Paulus mengatakan, jangan lagi kamu mau diatur oleh untuk makanan dan minuman dan hari raya. Jangan. Sementara Tuhan mengatakan, jangan kau makan babi. Paulus mengatakan, jangan kau mau diatur lagi. Jangan kau minum minuman keras. Paulus mengatakan, jangan kau mau diatur lagi. Tuhan mengatakan, jangan kau makan babi. Jangan kau mau diatur. Kuduskan hari Sabat. Paulus mengatakan, jangan kau diatur. Jadi semua yang diajarkan Paulus adalah untuk mengenakan pengikutnya, meninggalkan firman Tuhan, lalu membuat aturan sendiri. Itulah Paulus. Aturan Tuhan, contoh misalnya nih, kita lihat di dalam satu data Galatia 5. Apa yang diajarkan Paulus di Galatia 5 itu? Dia mengajarkan bahwasanya sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Camkanlah, sekali lagi aku katakan kepadamu, setiap orang yang menyunatkan dirinya, dia wajib melakukan segala hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia jikalau engkau mengharapkan ada kebenaran oleh hukum Taurat. Itu ajaran Paulus. Padahal sebenarnya sebelum dia bertemu dengan makhluk yang ngaku Yesus, dia adalah murid Gamaliel, dia adalah seorang yang taat Taurat. Begitu ketemu makhluk yang mengaku Yesus,
Hukum Taurat dibantah, hukum Taurat dikatakan tidak ada kebenaran di dalamnya. Bahkan dia mengatakan, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Jadi menurut Paulus, mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat itu sama halnya kamu hidup di luar kasih karunia. Ini ajaran apa ini Paulus ini? Gitu Bang. Itu ajaran Kristus. Kristus tidak mengajarkan itu. Yesus tidak mengajarkan itu. Karena semua itu sudah dilakukan oleh Yesus. Seperti itu. Sehingga dari sunat itu hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang tidak harus dilakukan. Itu kan Kejadian 17:14, barang siapa yang tidak bersunat bunuhlah dia, sebab dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Sekarang Anda mengatakan itu tak ada berguna, itu tidak. Anda melawan Tuhan. Inilah akibat daripada penyesatan yang dilakukan oleh si rasul palsu tersebut. Karena Tuhan sudah melakukan semuanya. Apa? Yesus mengatakan apa Bang? Matius 5. Ya setelah itu Yesus melakukan, setelah kematiannya itu masuk ke situ, ujung-ujungnya ke sana. Melakukan semuanya. Ujung-ujungnya ke sana. Padahal Pak, memang seperti itu. Kata siapa? Memang kata siapa? Orang-orang Kristen. Pengikut Paulus kepercayaannya begitu, betul. Pengikut Paulus. Lalu siapa yang Anda ikuti dengan membatalkan sunat? Pengikut Kristus. Ya, Kristus yang datang kepada Paulus. Kan Yesus mengatakan, waspadalah kepada Kristus palsu. Anda pengikut Kristus. Kapan-kapannya Yesus membantah Elohim? Sejak kapan Yesus membantah Elohim? Anda baru lahir berapa tahun terus Anda mengatakan bahwa pengikut Kristus adalah pengikut Paulus? Itu kan suatu narasi yang tidak benar sesuai dengan. Aduh Abang, coba Anda coba baca Matius 24 nomor 4 nomor 5, coba dibaca. Yesus berpesan kepada muridnya di atas bukit Zaitun. Apa kata Yesus kepada muridnya, yaitu orang-orang Yahudi? Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Penyesatnya mengaku Kristus. Betul. Nomor 24-nya. Banyak orang akan seperti itu. Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan melakukan tanda dahsyat, mujizat dan kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Berarti ada Kristus palsu. Kalau Kristen mengaku pengikut Kristus, betul, saya jempol. Tapi yang diikutinya bukan Kristus Yesus, bukan Yesus Kristus, tapi Kristus lain. Kalau yang saya percaya adalah Yesus. Oh, nggak bisa. Coba, tolong tunjukkan di mana Yesus membatalkan hukum sunat. Tadi yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Nah, Paulus, yang saya tanya Yesusnya. Karena itu, di mana Yesus membatalkan sunat, Bang? karena Yesus sudah melakukan semuanya itu di kayu salib. Nah, itu di mana Yesus mengajarkan membatalkan hukum Tuhan dengan menumbalkan darahnya? Di mana itu? Ya itu adalah kepercayaan Kristen. Ya sudah, makanya ku bilang hari ini siapa pengikut Nabi Rasul palsu itu? Islam atau Kristen? Kristen mengatakan bahwa sunat sudah dibatalkan. Di mana Yesus membatalkan itu? Di atas salib. Kata siapa? Kata Paulus. Tertulis di mana? Efesus 5 nomor 5, Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum sunat. Iya. Nah, kata Paulus bukan? Di mana Yesus mengajarkan bahwa sunat itu batal? Yang Paulus sampaikan itu adalah firman Tuhan. Tuhan dari mana? Tuhan mana? Ya Yesus. Di mana Yesus pernah berkata kepada Paulus?
Ya, Yesus, Paulus kan setelah dia bertobat kan bersama-sama dengan Yesus. Yesus yang mana yang datang kepada Paulus? Pasti yang disampaikan adalah firman Tuhan. Tidak mungkin bukan firman Tunggu. Tuhan terus Oke bang. Tapi dari disampaikan mana? di Bible, di Injil. Dari mana? Dari mana Anda tahu bahwa yang datang kepada Paulus itu Yesus? Dari mana Anda tahu? Dari mana abang? Dari mana? Pada saat Paulus bertobat itu kan Iya. dia melihat terang yang berkilauan sehingga dia Dari mana Anda tahu kalau itu adalah Yesus? ya itulah Yesus. Dari mana Anda tahu kalau itu Yesus? Makanya kalau memang Anda belajar Bible untuk mengambil hal-hal yang berpikiran yang saya salah, maka akan salah. Abangku, Yesus berpesan kepada muridnya agar waspada kepada Yesus palsu. Ya. Nah, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Anda yang datang? menyampaikan narasi palsu ini. Saya nggak pernah mengaku bertemu Yesus, bang. Kata Yesus, Menyampaikan bila narasi mana yang ada tidak benar. Loh, saya baca dalil bang. Saya baca dalil. Di mana Yesus pernah membatalkan sunat? Apa kata Yesus dalam Matius 5 nomor 19? Barang siapa yang meniadakan Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Pertanyaan saya, apakah Paulus meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Ya. Kan Yesus berkata dia datang untuk menggenapi semua hukum. Menggenapi berarti melengkapi, bukan menghilangkan. Iya, menggenapi ya di atas kayu salib. Lah, kenapa harus di atas salib? Iya. Siapa yang mengajarkan bahwa dia menggenapi di atas salib? Siapa yang mengajarkan? Yesus. Jadi setelah dia mati kan dia menyatakan selesai, semuanya sudah selesai. Kata siapa seperti itu? Yesus mengatakan sebelum langit dan bumi lenyap, setitik pun dari Taurat tidak bisa dibatalkan sebelum semuanya terjadi. Memang ada hal-hal yang tidak boleh dibatalkan. Yang enak-enak, Iya. seperti perpuluhan, ya toh? Itu kan kerelaan kita. Perpuluhan itu Anda jangan permasalahkan, itu pribadinya orang masing-masing. Tapi kan sudah dibatalkan sama Paulus, bang. Perpuluhan itu, kenapa masih dipakai? Oh, itu kan untuk kepentingan pelayanan. Tapi kan sudah dibatalkan, abangku. Katanya sudah dibatalkan semuanya katanya. Kok yang Bukan enak-enak semuanya. dipakai? Nah, Anda mengerti, makanya hal-hal Efesus yang baik 2. tetap kita harus lakukan. nggak bisa. Efesus 2 nomor 15 dalilnya jelas. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta seluruh perintah yang ada di dalamnya. Camkan itu. Kok perpuluhan dipakai karena enak untuk perut pendeta? Bukan untuk anak pendeta, untuk pelayanan. Nah, di mana perpuluhan pendeta. itu? Tolong Apakah tunjukkan pelayanan tidak menggunakan, Anda menyampaikan ini tidak menggunakan dana. Ya. Anda juga kan butuh dana juga. sama ketika Nah, itu, iya kan? saya pun bertanya, kenapa Nah, iya. dibatalkan sunat? Apakah Anda lahir tanpa kulup? Bagaimana? Kenapa batalkan sunat? Ya sunat itu boleh dilakukan, tapi bukan untuk semata-mata supaya kita. Kok boleh bang? Siapa yang ngajarkan Anda kayak gini polanya? Paulus mengatakan barang siapa yang bersunat, maka dia harus melakukan segala hukum Taurat. Galatia 5 nomor 3. Tidak ada manusia yang sempurna yang melakukan semua hukum Taurat dengan baik. Hanya Ya, Yesus kalau begitu hanya jangan Yesus bersunat. saja yang melakukan dengan sempurna. Ya sudah, kalau begitu jangan bersunat. Apakah Anda juga kalau sudah bersunat terus melakukan semua hukum Taurat dengan sempurna? Saya bukan pengikut Paulus, abangku. Jangan salah.
Lah, saya mengambil data di Bible. Bible-nya yang mengatakan, Paulus yang berkata, barang siapa yang bersunat, maka dia harus melakukan segala hukum Taurat. Dan di data nomor 4-nya dia katakan, kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan ada kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Iya. Lalu kenapa masih mengharapkan perpuluhan? Dan perpuluhan untuk pelayanan. Berarti abang ini hidup di luar kasih karunia. Loh, Paulus yang mengatakan itu, jikalau kamu masih mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Saya belum baca Galatia 2, Bang. Nomor 16, nomor 21. Jadi orang Kristen ini berada dalam persimpangan yang enak dipakai dari Paulus. Yesus mengajarkan ketidakenakan ditolak. Tapi kalau giliran ajaran kasih, wah itu aja yang digaungkan terus. Iyalah. Apanya yang iyalah? Apanya yang iyalah? Kasih itu hukum terutama. Kasih Tuhan Elohim. Mengasihi terutama itu mengasihi Elohim. Apa mengasihi Elohim itu? Mentaati segala perintah Elohim. Salah satunya sunat. Jangan makan babi. Kuduskan hari Sabat. Loh, kok tertawa? Jadi apa kehendak Elohim itu, Bang? Kuduskan Minggu atau hari Sabtu? Melakukan semua kebenaran firman Tuhan. Nah, kebenaran firman Tuhan adalah tidak hanya sunat saja. ya, oke, tidak hanya sunat saja. Lalu kenapa dibatalkan sunat itu? Ya. Kan sudah disampaikan Apa tidak hanya katanya? sunat secara lahiriah, tapi sunat secara iman, percaya kepada Yesus. Apa lagi itu? Kalau percaya Bukan kepada secara daging Yesus saja. Kalau percaya kepada Yesus, tidak mungkin percaya kepada Paulus. Itu mustahil. Paulus kan rasul kan apa yang disampaikan itu kebenaran firman Tuhan yang harus kita taati dan lakukan. Di mana Anda bisa mengatakan dia rasul sementara dia adalah rasul palsu? Anda memvonis rasul palsu, kamu dari siapa? Saya tanya kepada abang. Saya tanya kepada abang. Tolong tunjukkan satu kalimat dari Yesus yang membahas tentang Paulus. Coba, di mana Paulus pernah dibahas oleh Yesus? Siapa Paulus menurut Yesus? Ayo, Bang. Ya, Paulus tidak perlu dibahas oleh Yesus. Tidak bisa. Anda mengatakan dia rasulnya Yesus dari mana kalau Yesus sendiri tidak pernah membahas tentang Paulus? Ayo. Di firman Tuhan kan disediakan seorang rasul yang klaim. Yang saya maksud Yesus. Yohanes 6 nomor 70. Kata Yesus apa? semuanya tidak harus Yesus mengklaim. Lalu? Jadi firman Tuhan saja sudah dijelaskan. Maksudnya firman Tuhan ini apa? Maksud Anda firman Tuhan ini apa? Paulus Tuhan Anda gitu maksudnya? Bukan. Lalu mana firman Tuhannya tentang Paulus? Di Bible kan di situ dijelaskan Paulus adalah rasul. Berarti Tuhan Anda Lukas gitu maksudnya? Bukan. Lah, mana firman Tuhannya yang membahas tentang kerasulan Paulus? Gitu? Tuhan, yang Tuhan itu Yesus. Nah, di mana Tuhan Anda yang bernama Yesus membahas tentang kerasulan Paulus? Ada? Ada di Bible kan. Di mana, Bang? Tunjukkan saya biar ku beli. Kalau ada dalilnya Yesus membahas kerasulan Paulus, ku beli, Bang. Ada. Di mana tertulis? Ya, dia sudah bertobat dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di mana Yesus memberikan legitimasi? Di mana legitimasi kerasulannya dari Yesus? Ada? Ku beli, Bang, kalau ada. Ayo. Coba Anda mengatakan Paulus itu rasul palsu, Anda baru lahir kemarin. Abangku, dia rasul asli. Berita bohong. Dia rasul asli kalau ada legitimasi dari Yesus. Selama ini kan
begini banyak ribu orang dunia, orang Kristen mengaku ya Paulus itu Karena rasul. Yesus terus Anda memang baru mengat- datang terus Saudara, menyampaikan bahwa rasul Paulus itu rasul palsu, kan berita bohong namanya itu. Yesus mengatakan bahwa penyesat itu akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau banyak yang Kristen pengikut Paulus, kami nggak heran. Nubuatan harus tergenapi. Banyak orang yang disesatkan oleh si palsu. Sekarang pertanyaan saya, di mana Yesus memilih Paulus sebagai rasul? Dalilnya di mana? Di firman Tuhan itu kan sudah. Nah, firman Tuhan lagi. Siapa yang Anda maksud Tuhan? Paulus adalah rasul. Saudaraku, di mana ada firman Tuhan membahas tentang kerasulan Orang-orang yang Paulus? mengakui di situ. Di situ di mana, Bang? Jadi Bible di Injil. Iya, di mana di Injil, di mana di Bible berbahas tentang kerasulan Paulus itu di mana? Di mana Yesus membahas kerasulan? Mungkin Paulus bukan rasul terus dijelaskan di situ kalau dia rasul. Di mana Yesus merasulkan Paulus itu di mana, Abangku, di mana? Di mana? Bukankah Paulus sendiri yang melantik dirinya? Bukankah dia sendiri yang... Bertobat, jadi Ya memang dia harus berpura-pura jadi bertobat supaya dia bisa menyesatkan orang. Bagaimana cara Paulus mengaku? Bagaimana cara Paulus bisa menyesatkan banyak orang kalau dia tidak ngaku bertobat? Ayo. Akarnya dulu kita cari. Di mana Yesus membahas tentang Paulus? Sebagaimana Yohanes 6 nomor 70, Yesus mengaku, aku yang memilih engkau yang 12 orang ini. Nah sekarang mana Yesus mengaku, aku memilih Paulus? Di mana? Yesus malah berpesan, waspadalah kepada serigala. Serigala adalah keturunan Benyamin. Dengan kata lain, waspadalah kepada Paulus. Waspadalah kepada orang Farisi. Waspadalah kepada ragi orang Farisi. Paulus adalah orang Farisi. Dengan kata lain, waspadalah kepada Paulus. Yang ada itu. Tapi kalau dikatakan ikutilah Paulus, itu adalah rasulku. Di mana Yesus mengajarkan itu? Ada. Ada, Bang. di firman Tuhan kan dia akui. Firman Tuhan lagi. Yang mana Anda maksud? Banyak yang mengikuti ini, tapi kamu datang menyampaikan dia rasul palsu, kan aneh. Yang aneh itu Abang mengklaim dia rasulnya Yesus, sementara Yesusnya tidak pernah melantiknya menjadi rasulnya. Yang aneh Abang, bukan saya. Gimana ceritanya? Anda mengaku sebagai menterinya Pak Prabowo. Pernah Anda dilantik? Tidak pernah. Anda mengaku Paulus itu adalah menterinya Yesus. Pernah Yesus lantik? Tidak pernah juga. Yang aneh Anda berarti. Di zaman modern di mana Bible bisa dibaca dari aspek manapun, dimanapun kita berada, kapanpun itu, justru Anda nggak ngerti. Kenapa? Anda, saudaraku, cuman terlanjur Kristen doang. Tidak pernah memahami Bible. Tidak mendalami Bible. Karena terlanjur Kristen. Dari kecil sudah nyaman di Kristen. Tidak terlanjur Kristen. Lalu kalau tidak terlanjur Kristen, mana dalilnya Abangku? Di mana Yesus menunjuk Paulus sebagai rasulnya? Percaya kepada Yesus. Ya, percaya kepada Yesus kok jadi Kristen? Oh iyalah. Lah, di mana Yesus mengajarkan Kristen? Yesus itu tidak membawa agama Kristen. Ya sudah, terus kenapa Anda menjadi Kristen kalau begitu? Katanya percaya kepada Yesus. Kita sendiri yang mau, kalau kita yang mengikuti Yesus adalah orang-orang Kristen. Yang disebut pengikut itu, Bang, yang melakukan apa yang kita ikutin. Yesus adalah penganut Taurat yang taat. Yesus ibadahnya di sinagoge hari Sabtu. Sujud dalam beribadah, puasa, menyembah kepada pencipta langit dan bumi Azza wa Jalla yang maha suci lagi maha tinggi. Bersunat dia, tidak makan babi dia. Anda datang-datang mengaku pengikut, apa enggak lawa itu?
Justru Yesus mengatakan, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa pengikut orang Farisi hari ini? Abang kan? Siapa pengikut ahli Taurat hari ini? Abang kan? Menjadi orang neraka yang lebih 2 kali lipat jahatnya. Kenapa Anda 2 kali lebih jahat daripada mereka orang Farisi? Sejahat-jahatnya orang Farisi tidak pernah menggantikan Tuhan mereka dengan makhluk. Anda pengikut orang Farisi menjadikan makhluk sebagai Tuhan Anda. Itulah yang dimaksud orang neraka. Dan Yesus pun menubuatkan dalam Matius 7 nomor 22-23, pengikut nabi palsu itu bernubuat, mengusir setan bermujizat, bernubuat pakai nama Yesus. Apa kata Yesus? Pada hari itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka yang memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan bermujizat pakai nama aku, dengan berkata, enyahlah daripada aku kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Siapa itu yang diusir Yesus? Yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan pakai namanya? Islam atau Kristen? Ya Kristen lah bang, pengikut Paulus. Data, saya baca data. Cuman abangku ini Kristen, dianut dari lahir, terlanjur Kristen, terlanjur nyaman. Di situ nyaman, tidak ada perintah, nggak ada larangan, tak ada yang haram di sana. Larangan. Coba, mana larangannya dari Tuhan di Kristen? Larangan apa? Jangan bersinah. Nah, itu perintah yang sudah dibatalkan Paulus. Tunjukkan, mana perintahnya jangan bersinah di Bible? Tunjukkan. Di 10 hukum itu kan disampaikan. Kan sudah dibatalkan tadi paman. Sudah dibatalkan sama Paulus paman. Menghormati orang tua. Itu sudah dibatalkan Paulus paman. Sudah dibatalkan. Hai, Efesus 2 nomor 15. Masih kurang apa data itu? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta seluruh perintah-perintah yang ada di dalamnya. Sebegitu sempurnanya ucapan Paulus, sehingga di dalam kitabnya Galatia 3 nomor 8 dia mengatakan hukum Taurat itu adalah tinja. Bahkan dia mengatakan di Galatia 5 nomor 4 itu jelas sekali dia mengatakan kok, kamu lepas dari Kristus jikalau engkau masih mengharapkan ada kebenaran oleh hukum Taurat, kamu keluar dari kasih karunia. Terus kenapa Anda masih mengatakan jangan berzina? Itu kan hukum Taurat. Berarti Anda masih mengharapkan kebenaran dari Taurat. Kata Yesus, kalau kau masih mengharapkan kebenaran dari Taurat, kau keluar dari kasih karunia. Ayo bang, gunakan akal sehatnya. Anda kan cuma terlanjur jadi Kristen doang. Bukan dari proses belajar Bible Anda menjadi Kristen, tapi karena keturunan. Terus harus belajar. Kalau tidak belajar. Nah, terus kalau Anda belajar, kenapa Anda nggak menjawab pertanyaan saya kalau Anda belajar? Di mana Yesus menunjuk Paulus sebagai rasulnya? Yesus tidak perlu menunjuk. Nah, ini yang disebut belajar. Rasul. Nah, ini sementara Paulus mengaku dia rasulnya Pak Yesus. Berarti cinta bertepuk sebelah dinding. Mengklaim, makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat. Tuhan sudah disampaikan. Firman Tuhan. Sudah jelas. Firman Tuhan lagi. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Lanjutan dalilnya. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik rahasia atau penjara, jangan kamu percaya, kata Yesus. Sehingga ketika Paulus mengaku, aku bertemu dengan Yesus di padang gurun ketika aku ke Damsyik loh. Kata Yesus apa? Jangan kamu percaya.
percaya. Tidak ketemu Yesus kan sudah mungkin dia mau berbalik dari kehidupannya. Tapi Yesus mengatakan jangan percaya. Itu bagi orang-orang bukan Paulus. Abangku, jelas Jadi itu sekali. jelaskan Paulus. Yes. Ini tidak dijelaskan. Dijelaskan dengan sangat akurat. Gimana Yesus jelaskan? Matius 24 nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Yesus beserta dengan murid-muridnya di atas Bukit Zaitun. Ada nggak Paulus hadir di situ, Bang? Nah, terus? Enggak, aku tanya dulu. Ada nggak Paulus hadir di Bukit Zaitun di hadapan Yesus pada saat itu? Ada atau tidak ada? Tidak ada. Tidak ada. Itu berlaku di tahun 30 sampai tahun 33. Yesus di hadapan muridnya di atas Bukit Zaitun, mereka berbicara mengenai rahasia-rahasia pribadi-pribadi tentang dakwah atau penginjilan Yesus. Apa kata Yesusnya? Waspadalah kalian supaya kalian jangan disesatkan. Kalian itu ada Paulus nggak di situ? Nggak ada. Tidak ada. Nggak ada. Jangan sampai kalian disesatkan, sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata akulah Banyak Kristus. orang kan di situ tidak dijelaskan itu Paulus. Sabar dulu. Akan ditunjukkan nanti. Banyak orang, mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, masuk ke Paulus nih. Jadi apabila ada orang berkata Mesias ada di sana, Mesias ada di sini, jangan kau percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan tanda dahsyat dan mujizat-mujizat serta kekuatan, sekiranya mungkin menyesatkan murid pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi kalau ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik rahasia penjara, jangan kamu percaya. 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, di tahun 58, Paulus sudah mulai menulis surat-suratnya tuh. Bertemu dengan murid-murid Yesus. Paulus mengatakan kepada muridnya setelah puluhan tahun menerima nasihat dari Yesus. Apa kata Paulus kepada murid Yesus? Murid Yesus, ya paman, aku bertemu dengan Mesias di padang gurun loh. Apa nasihat Yesus kepada muridnya tadi? Percaya atau jangan percaya? Kalau ada orang mengaku bertemu dengan Mesias di gurun. Ayo bang. Di tahun 30, Yesus mengatakan kalau ada orang berkata bertemu dengan Mesias, bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Di tahun 58, Paulus kemudian menulis surat, bertemu dengan murid Yesus. Apa nasihat Yesus ketika ada orang mengatakan dia bertemu dengan aku? Nasihat Yesus apa ketika Paulus mengatakan, aku bertemu dengan gurumu ketika aku ke Damsyik. Aku bertemu dengan Yesus. Yesus gurumu datang kepadaku. Dia mengatakan, akulah Kristus yang kau aniaya. Nasihat Yesus kepada mereka di Bukit Zaitun, percaya atau jangan percaya? Kan semua itu kita melihat apa ketika dia bertemu dengan lihat Yesus, apakah kehidupannya bukan ke situ. Lah iya. Pertanyaannya bukan di situ. Jadi kita harus lihat orang berjumpa dengan Yesus kehidupannya masih tetap jahat atau berubah. Kalau dia masih tetap jahat, berarti dia berbohong. Malah Yesus orang yang mengatakan, berjumpa dengan Yesus, orang yang betul-betul berjumpa dengan Yesus, itu pasti kehidupannya akan diubahkan. Dan Anda juga kalau akan bertemu dengan Yesus, pasti kehidupan Anda akan Allahu Akbar. Saya percaya Yesus bang. Ketika ada yang mengaku kepada saya Yesus, kusiram air panas. Karena itu sudah pasti bukan Yesus. Karena Yesus sendiri mengatakan, apabila ada orang mengaku Mesias, jangan kau percaya. Pertanyaannya sederhana kok. tahun 30 mendapatkan nasihat dari Yesus, jangan kau percaya bila mana ada orang mengaku bertemu dengan Mesias di gurun, Mesias di dalam bilik. Bertemulah Pak murid-murid Yesus dengan Paulus di tahun 50-an. Apa nasihat Yesus kepada muridnya? Percaya atau jangan percaya?
mic-nya bang, dibuka mic-nya. Dibuka mic-nya. Yesusnya mengatakan dengan sangat jelas loh di situ. Jangan kau percaya bila kau bertemu orang yang mengaku bertemu denganku, mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun. Jangan kau percaya. Paulus kemudian mengaku-ngaku bertemu. Nasihat Yesus kepada muridnya, percaya atau jangan percaya? Jangan percaya ya kepada Paulus. Dah selesai abang ya. Selesai. Jangan anda gengsi, sunatkan hati abang. Jangan sombong terhadap kebenaran. Jangan menolak ajaran Yesus yang menasihati agar kita jangan percaya kepada orang yang mengaku-ngaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Kata Yesusnya, jangan kau percaya. Kata Yesus begitu. Tapi kalau abang tetap aja percaya kepada Paulus, berarti anda tidak mendengarkan, tidak mengindahkan nasihat Yesus. Saya kembalikan kepada saudara. Saya kembalikan kepada saudara. Kami aja nih, yang Muslim nih, percaya dan mengakui bahwa itu ucapan Yesus di dalam Bible. Ya kami tidak akan percaya kalau ada orang mengaku, tadi malam saya salat tahajud, saya bertemu dengan Yesus. Pret! Saya umroh, saya melihat Yesus di Ka'bah. Pret! Yesus kalau datang kiamat dunia ini. Al-Quran surah As-Sukhruf ayat 61, Matius 24, nomor 27, 29, 30. Jadi kalau ada orang mengaku bertemu Yesus tapi tidak kiamat, prat, itu bukan Yesus. Itu penyesat yang memakai nama Yesus. Karena Yesus menasihati muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Saya kira begitu Bung. Saudara agama istirahat dulu. Ilmu anda minim sekali. Anda hanya modal doktrin dogma gereja doang karena terlanjur Kristen dari kecil. Tapi tidak ada proses belajar. Hanya merasa nyaman di situ, menyembah anak orang. Makanya Yesus nanti datang bertemu dengan kalian pada hari terakhir nanti, kata Yesus di Matius 20, di Matius 7. Banyak orang akan memanggil aku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada hari itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Satu-satunya komunitas manusia di bumi ini yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai nama Yesus, hanyalah Kristen, tak ada yang lain. Maka yang diusir adalah kelompok Kristen, Katolik, Pantekosta, Mesianik, seluruhnya penyembah-penyembah Yesus ini akan diusir. Iya, silakan. Bang, kalau agama abang, ajaran abang udah benar, ngapain abang teriak-teriak cari pembenaran, Bang? Ya, ada ini. Karena saya penganut ajaran kasih. Masa saya biarkan sebangsa dan setanah air saya masuk ke neraka? Ya enggak dong. Ajaran saya jelas. Ud'u ila sabili rabbik. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan kebenaran. Bil hikmah, dengan cara hikmah. Wal mau'idatil hasanah, dan pengajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah mereka dengan cara yang baik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Halo, Bang. Sesungguhnya Tuhanmu Allah, dialah yang paling tahu siapa yang tersesat di jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang akan mendapatkan petunjuk. Itu Quran saya menerangkan itu. Jadi jangan Anda batasin. Ya, halo. Oh, Bang, aku bisa cerita dikit gak, Bang? Dari mana ini? Agama Kristen kah? Iya, Bang. Ini kan aku tepatnya di kerja. Buka kamera dulu, buka kamera. Kita diskusi pelan-pelan. Cerita dikit aja, Bang. Ini kan aku di tempat kerja kan. Kerjanya di tempat B2 gitu.
Tapi keronnya banyak yang Islam, Bang. Tapi orang Halo. Iya, malam. Silakan buka kamera. Mohon maaf mendapatkan itu ya. Iya, silakan, enggak apa-apa. Yang penting Pak masih pakai BH, Bang. Buka aja kameranya. Oke. Laki-laki kita. Iya, silakan. Silakan tema kita. Ya. Mungkin abang ini sudah mendengarkan tadi uraian saya dengan teman kita dari Kristen. Silakan. Ya betul. Yang satu yang pastinya gini. Iya. Kira semua agama ya, garis bawahi semua agama menginginkan hal yang terbaik, mengajarkan yang baik. Ya. Salah. Salah, Begini, Abang. mohon tolong dengarkan penjelasan dulu. Mohon dengarkan penjelasan dulu. Semua agama mengajarkan yang baik. Yang salah itu oknum. Ya, satu contoh yang terjadi di pondok pesantren. Itu kan oknum, bukan Islamnya. Ya tidak? Yes, Betul, dia tidak? sedang mempraktikkan isi Bible. Oh iya dong. Iya. Kan ajakan bersundal kan banyak di Bible. Ya, itu kan gila. Ya itu dia. Hosea 4 nomor 14. Iya. Aku tidak akan menghukum anak-anakmu bila mana mereka berzinah. Anda tidak. Menantu-menantu perempuanmu tidak akan aku hukum bila mana mereka bersundal. Anda. Itu yang diperhatikan. Itu yang diperhatikan. Kalau di Al-Quran tidak mungkin. Nggak ada dalil-dalil kayak begitu. Nggak ada, Bang. Iya, karena ajaran Islam seperti itu. Mana dalilnya di Islam? Mana dalilnya? Ya, Mana? Anda tidak mengerti Kristen. Loh, saya tadi membaca dalil. Loh, iya. Nah, sekarang mana dalilnya di Islam, mana kayak gitu, mana? Yang mengawini umur 6 tahun? Mana dalilnya? Coba perlu kita enggak usah. Anda tahu? Anda tahu? Sabar dulu. Gini. Ya, enggak, gini. Anda tahu di bilangan kita 31, bilangan 31 nomor 40, nomor 40 41, Yesus menikahi anak-anak bayi. Yesus anak-anak bayi, Bang. Dalil ada dalil, Bang. Saya baca dalil. Kalau Bilangan 31. bukan seperti itu. Lalu coba Anda bacakan dalilnya kepada saya, coba. Anda paham tak dalil itu? Silakan. Ya, Bilangan 31. Ini loh. Kalau mendengar dari apa yang Anda sampaikan, inilah perpecahan. Kok perpecahan? Iya. Kok perpecahan? Kalau orang hidup berdampingan dengan Anda tidak mungkin bisa. Apa? Ya kan? Itu karena apa? Ajaran Anda itu ajaran sesat, hanya menunjukkan agama orang sendiri. Ya kan? Anda tuh mengerti nggak dengan agama Anda sendiri? Itu yang perlu diajarkan ke sesama agama Anda, ke sesama umat Anda, bukan mengajarkan masalah agama orang lain. Itu loh. Ajarkan agama Anda ke sesama umat Anda dengan baik. Kalau begitu, Bang, telepon sekarang lembaga Bible Indonesia, suruh tanggalkan semua istilah-istilah Al-Quran di Bible, jangan dipakai. Loh, jangan. Jadi gini, kalau Anda merasa gini, kalau Anda merasa itu agak berkaitan dengan lembaga di Alkitab Indonesia, Anda sendiri yang datang. Ini salah satunya cara supaya dia sampai ke lembaga Bible dengan cara seperti ini. Ya inilah cara
Oh, nggak bisa karena sudah terlanjur. Karena sudah terlanjur Bible menyebar kemana-mana. Kecuali Lembaga Bible Indonesia menarik semua buku-buku atau Bible yang sudah diterbitkan oleh dia. Selama Bible itu sudah sampai ke pelosok-pelosok, maka selama itu juga kami akan hadir untuk mengatakan bahwa Lembaga Bible Indonesia telah melakukan penistaan secara terstruktur, masif dan terencana terhadap agama Islam melalui lembaga mereka. Itu fakta, itu real. Itu fakta, itu real. Tuhan kami diambil. Nama Al-Quran kami, Alkitab diambil. Nama kitab wahyu kami diambil. Nabi, Rasul, Roh Kudus diambil. Imam, syafaat diambil semuanya. Injil diambil. Semua istilah-istilah yang sangat prinsip di Islam, di Al-Quran diambil oleh lembaga agama Anda tanpa malu-malu. Habis itu Anda di sini menangis. Ajarkan kepada umatmu aja agamamu. Ajarkan supaya di agamamu itu bahasa agamamu. Kata salib diambil. Kata salib diambil. Kata malaikat diambil. Kata jin diambil. Semua diambil. Kata ayat, kata ilahi diambil, kata kalam diambil. Semua yang prinsip diambil. Agama apa ini? Hah? Habis itu Anda nangis. Jangan kau ajarkan aja. Jangan kau bahas-bahas agama kami. Setelah ketahuan mengambil milik orang baru nangis. Dulu Ka'bah diambil, apalagi Ka'bah diambil, kemudian diambil juga kata Isa Al-Masih diambil. Sekarang menangis. Jangan kau bahas-bahas agama kami. Cuma. Iya bang. Kau urus saja itumu sendiri, nggak usah kau ini orang lain ya. Ini agama saya, kenapa Anda kemudian membatasi agama saya? Terlalu cepat diturunkan, Dinda. Biarkan aja yang kayak gitu-gitu dikasih kesempatan bareng 2-3 menit. Supaya yang lain tahu. Karena dari lisan mereka akan terlontar ilmu dari kita. Apapun yang diucapkan, balasannya pasti ilmu keluar dari mulut kita gitu. Yang penting dia tidak menghina, menghujat Allah. Kalau masih komplain-komplain begitu, kita leluasa menyampaikan. Karena agamamu melakukan pencurian data dari Al-Quran. Gitu. Silakan abang, Anda mau curhat apa? Jangan kau ganggu kami. Biarkan kami menikmati hasil curian dari Al-Quran. Begitu bang? Jangan kau urusin kami. Biarkan kitab kami mencuri istilah-istilah Al-Quran. Gitu bang? Biarkan kami melanjutkan misi kristenisasi dengan berpura-pura seperti Islam. Menyebut buku yang dibawa penjajah dengan sebutan Alkitab. Menyebut dewa yang disembah oleh orang-orang Athena dengan sebutan Allah. Begitu bang, maksud lo gitu? Gitu maksud lo? Jangan kau ganggu kami Bang Suma. Biarkan aja misionaris itu datang dengan menggunakan hijab seperti niqab serat. Biarkan aja mereka menggunakan atribut Islam Bang Suma. Kasihani agama kami udah berjuang 350 tahun Bang Suma. Tapi kami tetap minoritas Bang. Izin
Izinkan kami juga menaikkan level presentasi agama kami. Mobil mogok. Anda gak mau kita bahas agama Anda, tapi agama Anda melakukan segala sesuatunya untuk memurtadkan orang. Hah? Anda demam, coba periksa jidat. Demam Anda itu. Otaknya kurang vitamin. Gaya-gayaan gereja kalam ilahi. Prep. Gereja Isa Al-Masih. Prep. Kapan kalian waras? Hah? Hah? Kapan waras? Halo, selamat malam. Selamat malam Bang Juma. Malam juga, Bung. Aku mualaf Bang Juma, mualaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau nanya Bang Juma. Coba kasih dulu dalil dari penangkapan kain lenan Bang Juma dari awal. Penangkapan kain lenan Markus 14 dari awalnya nomor Bang Juma. Dari awal ceritanya Bang Juma. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Penyesat itu mengaku akulah dia. Di Yohanes 18 jelas sekali dikatakan bahwa ketika orang-orang seperti Yudas dan tentara Romawi datang pada tempat persembunyian Yesus dan murid-muridnya, mereka tentara Romawi bertanya kepada Yesus, yang oknum disebut Yesus, siapa yang engkau cari? Kata orang Roma, tentara Romawi dan juga yang ada Yudas di situ, kami mencari Yesus dari kota Nazaret. Apa kata oknum tersebut? Akulah dia. Sekarang permasalahannya, Bung, kalau itu adalah benar-benar Yesus, kenapa enggak bilang aja, kamu yang kami cari? Kenapa dia harus mengatakan kami mencari Yesus dari Nazaret? Sehingga orang itu mengatakan akulah dia. Apa yang terjadi setelah itu? Mereka mundur dan berjatuhan ke tanah. Masa hanya gara-gara mengatakan akulah dia? Berarti di situ ada sesuatu yang terjadi, yaitu mukjizat. Maka yang ditangkap ini yang mengaku akulah dia. Digiringlah dia pergi. Akulah dia. Setelah digiring pergi, di Markus 14 nomor 50, 51, 52, seluruh murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Lari kan? Seluruh murid lari. Masih ada nggak murid yang tinggal? Cuman Yesus, Yudas sama tentara Romawi. Pintar. Lalu kemudian ada seorang muda menggunakan kain lenan berjalan di belakang. Lalu mereka ingin menangkapnya sehingga orang muda ini melepaskan kain lenan dan lari dengan telanjang. Pertanyaannya, tadi murid sudah pada lari. Di situ hanya ada Yesus dan Yudas. Menurut saudara, kira-kira yang lari siapa? Yudas mau lari kemana? Siapa yang mau tangkap Yudas? Satu-satunya yang memungkinkan lari adalah Yesus. Iya kan? Iya dong. Menggunakan kain lenan. Coba Anda baca dalam Yohanes 13 nomor 4. Yesus menanggalkan jubahnya lalu menggunakan kain lenan. Menggunakan kain lenan. Siapa yang lari meninggalkan tadi menggunakan kain lenan? Ya udah selesai. Nah, sekarang masuk kepada penangkapan. Ketika ditangkap di dalam Lukas 22 nomor 67, 68, 69. Kan jelas sekali. Ketika diinterogasi yang ditangkap ini ditanya loh,
apakah engkau Mesias, anak Elohim? Kenapa ditanya kalau memang itu Anda yakin itu Yesus? Justru ditanya karena mereka ragu. Ini Yesus atau bukan? Itulah yang diterangkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 157. Mereka ragu. Mereka ragu tentang yang mereka tangkap ini Isa atau bukan. Jikalau engkau adalah Al-Masih, apakah benar? Akui. Apa kata yang ditangkap? Apalagi gunanya aku mengatakan itu, percuma. Meskipun walaupun aku mengatakannya, kau tidak akan percaya. Walaupun aku bertanya, kau tidak akan menjawab. Katakan kepada kami, apakah kau Mesias? Apa gunanya saya menjawab? Kau tidak akan percaya. Katakan kepada kami, kau adalah Mesias anak Elohim. Bukan aku yang mengatakan, kau yang mengatakannya. Bahwa aku adalah anak Elohim, kau yang mengatakan, bukan aku. Mulai sekarang, Yesus sudah duduk di atas, di sebelah kanan yang maha kuasa. Lah, berarti yang disidang dan berbicara ini siapa? Sudah pasti bukan Yesus, karena dia sendiri berkata, apakah engkau Yesus? Apa jawabnya? Mulai sekarang Yesus sudah duduk di atas. Lah, berarti yang duduk sekarang ini bukan Yesus. Gak mungkin dua Yesus. Gak mungkin dua Yesus. Nah, itu dia. Saya kira begitu, Bung. Ya, terima kasih Bang Jumaya atas penjelasannya Bang Jumaya. Oke, makasih Bang. Saya mualaf Bang Jumaya, mualaf. Teman-teman Kristen tadi nggak percaya dia ya. Iya, alhamdulillah. Iya, tapi cuma 12 rumah tangga di sini yang Muslim Bang Jumaya. Abang di mana? Saya dulu. Kita di Dairi Bang Jumaya. Dairi itu di mana Bang? Dairi. Kalimantan. Di Medan. Oh, iya. Oke. Ini kan Bang Tigan orang Karo, saya orang Karo. Oh, siap. Ya. Baik. Dulu saya Katolik. Ya. Baik Abang, thank you. Ya, semoga istiqomah. Masih hari raya, satu kali hari raya. Iya. Ini masih saya pegang nih. Iya, baik Bang. Luar biasa. Ya, jadi aku izin pamit Bang Jumaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jumaya. Baik, saudaraku, baik. Istiqomah Bang ya. Jangan heran teman-teman kalau tiba-tiba aja muncul aku mu'alaf. Kan kita sedang panen jiwa-jiwa yang waras. Halo, malam Bang Suma. Malam saudara, dari Kristen. Iya, Kristen. Bro. Baik. Silakan. Aman. Silakan Bang. Ada yang ingin disampaikan? Terkait dengan tema saya, siapakah Nabi atau Rasul palsu ini? Silakan. Nabi palsu menurut Islam atau menurut Kristen Bang? Kalau Islam sudah pasti ajaran Nabi palsu itu membuat orang-orang menjadi kafir kepada penciptanya. Iya, makanya saya itu Nabi palsu menurut pertanyaan itu untuk Islam atau Nabi Kristen. Yang maksud pertanyaan itu? Dua-duanya, kalau abang bisa membuktikan Nabi Muhammad palsu silakan. Kalau melalui Al-Quran boleh, melalui Bible boleh. Saya pun demikian. Saya bisa membuktikan kalau Paulus itu adalah Nabi atau Rasul palsu dari Bible. Itu dasarnya dari mana Bang? Dasarnya dari mana? Oh, sangat-sangat kuat sekali dasarnya. Iya. Di saat Yesus penginjilan, Paulus tidak pernah hadir. Yesus penginjilan hanya dengan murid-muridnya Bani Israel. Matius 7 nomor 15. Bentar. Matius 7. Yes. Ayat 15 sampai 23, Bang. Matius 7. Bentar ya, Bang ya. Silakan. Matius 7 ayat 15 sampai 23. Oke. Pengajaran yang sesat. Iya.
waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, yang datang kepada kamu. Kira-kira kamu di situ siapa, Bang? Kamu itu adalah manusia. Nah, disitulah kesalahan Kristen dan cara iblis menyesatkan. Karena apa abang bilang begitu? Karena yang datang yang disebut kamu di situ adalah murid-muridnya yang berhadapan dengan Yesus hari itu. Di situ tidak menulis seperti itu. Kamu di situ siapa? Kamu manusia. Manusia di situ yang dimaksud siapa? Manusia yang saya baca ulang ya. Boleh. Nah, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Kan tadi bilang kepadamu itu siapa toh? Ya, mu itu siapa? Mu itu siapa? Kepadamu tuh, ya kan? Iya betul, Bang. Kepadamu itu manusia. Manusia yang dimaksud itu siapa? Manusia itu jemaat, manusia. Iya, manusia jemaat. Yang di mana? Manusia Bukan yang nabi. mana? Bukan nabi, bukan nabi. Iya, maksud saya jemaat yang dimaksud itu jemaat yang mana? Manusia di waktu di zaman itu yang belum percaya Yesus. Salah. Ya. Coba baca baik-baik dulu. Itu murid-muridnya. Itu murid-muridnya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Kepadamu itu manusia. Manusia yang jemaat yang belum percaya Yesus. Oh enggak. Jadi dong. tolong dipahami baik-baik dulu. Jangan ekspektasi, jangan menganalisa menurut Anda sendiri. Minta maaf ya Bang. Ini kan kita cuma sharing ya toh. Ngobrol. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Iya. Jalan yang benar. Di situ belajar nanti terus sampai turun ke pengajaran yang sesat sampai di ayat yang kita abang baca dulu. Menurut abang itu salahnya di mana? Yang pengajaran yang sesat ini yang Begini. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Kamu di situ siapa? Apakah orang yang sesaman Yesus? Sesaman atau sesama? Iya. Sesaman. Ya. Sesaman, iya, betul. Kalau itu Oke, sesaman Yesus ya. Oke, berarti penyesatnya datang di zaman itu kan? Iya, betul. Nah, ada nggak Paulus di situ, Bang? Di ayat berapa? Di situ ada nggak Paulus? Yesus berbicara kepada orang banyak di sana. Ada nggak Paulus di situ hadir? Kan gini, kepadamu dengan menyamar sebagai domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Pemahamannya ayat ini abang paham tidak? Paham? Ini menasihati agar kita tidak tuh masuk dalam jalan sesat. Kenapa jadi kita? Oke, salah paham. Kepada mereka, kepadamu. Itu baru mereka itu di zaman cerdas. itu. Oke. Kepada zaman itu, kepada mereka yang di zaman itu. Ya, mereka di situ. Rumah ini. Bang Suma kayaknya bro ya, adik ya. Saya kakak ya, atau saya sudah tua, Bang. Umur berapa? Saya sudah 72 sedikit lagi. Berbohong umur itu dosa, Bang. Bercanda boleh kan? 8 ya?
Iya. Oke. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat, janganlah mengikuti mereka. Baca sampai 12, Bang. Oh, 8 aja atau 12? Sampai 12 supaya kita tahu Sampai siapa pelakunya, 12. siapa penyesat itu. Apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi kesudahan tidak segera datang. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan menjadi gempa bumi dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada kelaparan dan sampar, dan akan terjadi juga hal-hal yang menakutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Namun sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya, kamu akan diserahkan. Oke, tepuk tangannya maksudnya apa? Minta maaf. Namun sebelum itu terjadi, sebelum penyesatan itu terjadi, terlebih dahulu kamu ditangkap, dianiaya. Tidak ada kata terjadi. Namun sebelumnya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Oke, sekarang pelakunya siapa? Pelaku apanya dulu? Yang menganiaya, menangkap murid Yesus. Mereka yang tidak menerima Yesus. Siapa pelakunya? Mereka yang tidak menerima Yesus. Sebut aja langsung, Bang, tidak usah gengsi. Ya, siapapun mereka, tapi intinya pada intinya mereka yang tidak menerima Yesus. Kenapa saudara tidak berani menyebut nama Paulus? Di sini kan tidak sebutkan. Bukan saya tidak berani sebut, tapi di sini tidak menyebutkan. Setahu Anda, siapa yang menganiaya murid Yesus? Siapa yang menurut saya toh? Ya. Yang melakukan penganiayaan itu adalah mereka yang tidak menerima Yesus. Di antaranya Paulus? Tidak menyebutkan nama di sini. Silakan Bagaimana Anda saya baca. Mengakui? Saya tidak akan bisa mengakui karena tidak menulis nama, Bang. Silakan Anda Ini baca Injil. Injil Silakan. ini yang saya baca, yang menurut tadi Bang Suma suruh saya baca. Injil ini sudah ada sebelum ada namanya Al-Quran. Coba Anda baca KPR 9. Banyak jauh. Kalau Abang Suma punya baca, coba saya. KPR saya bingung. Apa tuh KPR? Kisah Para Rasul. 9. Oh, Kisah Para Rasul. Kenapa lari ke situ lagi? Yang ini belum tuntas. Bang. Supaya Anda yang ini lihat belum tuntas. Saya hanya ingin Anda suruh saya baca sekian banyak. Saya ingin menuntaskan ini. Iya, supaya Anda paham. supaya Ayat 12 yang Anda menanyakan kepada saya. Namun sebelum itu kamu akan ditangkap. Siapa yang menangkap? Siapa yang menganiaya? Mereka yang tidak menerima Yesus. Saya butuh nama. Tidak bisa menyebutkan nama. Baca kisah Bagaimana KPR. saya menyebutkan nama sedangkan di sini tidak tertulis nama? Baca KPR. Makanya saya jawab, mereka yang tidak menerima Yesus akan menganiaya mereka yang membawakan nama Yesus. Baca KPR. Oh, coba Abang baca, Abang. KPR Soalnya 9 Anda tidak baca. terus. Iya. Yang penting sesuai, sabar. Saya akan buka dulu. Silakan. Saya akan buka dan ini mohon maaf ya, saya akan buka. Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul berapa? 9. Di situ mengatakan apa, Bang? Ya, silakan aja. Itu tuh Kisah Para Rasul itu perjanjian lama atau perjanjian baru, Bang? Baru. Perjanjian baru. Kisah Para Rasul. Abang puasa sekali. Saya ini baru belajar. Saya lihat, tapi saya pintar analisa, Bang, dari pengertian penulisan firman yang ada di Alkitab. Silakan. Silakan. Cuman ayat yang tadi Abang suruh saya baca ayat sampai 12 belum, masih ada lagi ya jawaban. Mana nih Kisah Para Rasul? Aduh, ini penting kelemahan saya di sini.
Perjanjian baru ya. Oh di sini. Maaf ya, sorry bang, nggak apa-apa ya, agak lambat ya. Iya, nggak masalah, nggak masalah. Kisah para Rasul berapa? 9. Ayat 9. Kisah para Rasul 9 ayat. Yes. Satu aja dulu, data 1. Di sini dia punya Saulus bertobat. Oke. Sementara itu hati Saulus masih berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan dan menghadap iman besar. Siapa tadi yang menganiaya murid Yesus? Saulus. Ya. Saulus. Jadi penyesat itu siapa? Penyesat. Di sini tidak tulis penyesat. Loh kan tadi data 8-nya kan jelas tadi. Iya, tapi di yang ayat 12 kan? Iya, sebelum terjadi, di sebelum ayat 12 tidak menyebutkan nama Saulus. Iya, Yang di tapi kan kisah sudah para terlihat. Rasul menyebutkan Saulus. Nah. Ini abang tahu tidak? Abang tahu tidak cerita tentang Saulus? Paulus Tahu. ini nama awalnya Saulus. Iya, Di situ tahu. dia masih menjadi panglima perang yang membenci tadi, Yesus. Tadi kan tadi Iya, kan saya dikatakan tadi nyamar nabi palsu, nyamar domba kan? Dia kan harus bertobat. Nabi palsu ini tidak sebutkan Saulus atau Paulus. Lah, kan sudah kubacakan tadi dalilnya bahwa Dalil yang penyesat mana? itu. Dalil yang penyesat mana, Bang? itu. Anda yang membacakan bukan? Ayat berapa yang tadi 12? Kan tadi Anda sudah membacakan. Lukas 12 tadi itu. Nyamar domba. Yang Nabi di awal. palsu nyamar murid. Ya itu tidak ada sangkut pautnya kayak di sini. Kalau Saulus ini cerita tentang kisah Saulus. Kan Nabi Saulus bertobat. Iya, coba baca dulu dia punya perikop. Saulus bertobat. Kata siapa? Itu kan perikop itu kan bukan sabda Yesus, Bang. Loh, bagaimana bukan sabda Yesus? Sekarang Kata dari begini. mana? Yang saya baca Bung. Alkitab loh. Oke, baik. Sekarang begini. Paulus adalah Masih nama penganiaya. Saulus, bukan Paulus. Setelah Saulus dia bertobat dia dinamakan Paulus. Saulus adalah penganiaya murid Yesus. Iya, karena dia setuju. waktu itu dia salah satu pembenci Yesus. Setuju ya? Salah satu. Oke. Setelah itu dia bertobat dan dia sadar. Nah, Ada ayatnya. Terus bagaimana seorang penganiaya supaya dia bisa kemudian menjadi penyamar? Bukan penyamar. Tunggu, sabar dulu, Bang. Bagaimana seorang penganiaya murid untuk menyamar menjadi murid, apa yang dia harus lakukan? Dia tidak Bertobat, jadi penyamar. Itu salah. Sabar Bang. dulu, sabar. Karena konteks abang omong itu tidak ada dalam Alkitab. Loh, Yesus waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar. Nah itu Saulus bukan muncul sebagai nabi-nabi palsu. Memang dasarnya dia membenci. Waktu dia masih memakai nama Saulus. Setelah itu dia menerima Yesus, dia dikasih nama Paulus. Baca dulu ayat yang lain. Loh, gimana sih abang ini? Kan di situ dikatakan menyamar. Pertanyaan saya. Pertanyaannya itu salah. Pertanyaannya jelas. Salah pemahaman. Bro, biarkan saya bicara dulu, Tompel. Saya ngomong dulu. Oh, siap abangku. Nah, gitu dong. Siap, hormat. Dia mengatakan bahwa menganiaya murid Yesus. Sekarang penganiaya murid Yesus supaya dia bisa menyamar menjadi orang benar, menjadi orang yang kemudian nabi pengajar. Apa yang dilakukan? Ini saya tidak membahas Paulus. Seorang penganiaya murid Yesus, agar dia bisa menyamar menjadi murid Yesus, penganiaya ini lakuin apa? Terus menganiaya atau dia bertobat? Supaya dia bisa masuk ke dalam lingkaran murid Yesus. Supaya dia masuk dalam lingkaran murid Yesus, dia harus apa? Bertobat. Udah. Maksudnya udah gimana maksudnya? Lah, kan tadi nabi-nabi palsu. Penganiaya bukan? Kan Lukas 21, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah dia, waktunya sudah dekat, saatnya sudah dekat. Jangan kamu Tapi mengikuti. Tidak disebut Paulus namanya. Tidak ada sebut Paulus di situ.
Nah, tetapi penyesat itu dikatakan di data 12-nya bahwa sebelum itu terlebih dahulu kamu dianiaya, disesah. Itu salah pemahaman itu. Kok salah gimana salah pemahaman? Salah pemahaman. Abang salah menafsir Alkitab. Oke, baik. Kalau begitu kita kembali ke data Matius 7 tadi. Boleh? Jangan bolak-balik sama, tapi abang tidak paham. Masalahnya di abang tidak paham. Boleh, silakan. Pahamkan saya, coba. Pahamkan saya. Jadi Nabi saya mau palsu. bilang, di sini kan bilang, kan konteks pertama yang tadi bahas, yang tadi abang tanya bilang nabi-nabi palsu itu adalah salah satu Paulus. Ya menurut abang kan, dengan konteks perikop, dengan konteks firman yang abang sampaikan tadi ayat-ayat itu kepada saya. Setelah saya baca-baca itu, saya jarang baca Alkitab, tapi setelah saya baca-baca itu, saya merasa abang ada salah paham. Oke. Karena padahal baru satu data loh. Baru satu data, baru data nomor 15-nya, belum 16, belum 17 sampai 23. Apanya itu yang 15 dan 17 dan 23? Dari buahnya nabi itu diketahui bahwa dia adalah palsu. Dia itu siapa? Maksudnya Paulus? Nabi palsu itu. Maksudnya nabi palsu itu siapa? Jangan sebut nama. Anda kan mengatakan jangan sebut nama. Saya kan sudah bilang, Anda saja ngotot saya ngomong Paulus, tapi saya bilang tidak tertulis. Sekarang Anda balik lagi bahasa itu. Bagaimana? Terus kenapa Anda tanya? Kenapa nanya? Namanya kalau gitu. Sekarang yang kita lihat ini buahnya aja. Dari buahnya dari buahnya kau dapat melihat dia, kata Yesus. Siapa nabi palsu itu? Nabi palsu itu orang-orang yang membenci Yesus tadi saya bilang. Buahnya orang-orang dapat yang tidak menerima Yesus. Dia akan menggunakan berbagai macam cara untuk menjebak murid-murid Tuhan Yesus, termasuk Saulus atau Paulus. Apa ciri itu dari disebut nabi-nabi palsu? Karena mereka tidak melakukan kebenaran yang sesuai dengan keinginan Yesus. Buah dari nabi palsu itu bisa dilihat menurut Yesus? Ya, bisa. Apa? Ada 4 buahnya. Ya, hal-hal yang melakukan yang menentang dengan Yesus. Seperti sabar. Dari buahnya kau dapat melihat mereka. Apa kata Yesus? Dan kau ini siapa? Kau ini siapa? Yang tadi yang kepada kamu. Yang tadi yang datang kepada kamu. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepada kamu. Dari buahnya kamu bisa melihat dia. Siapa nabi palsu? Buahnya ada 4. Pertama, memanggil aku Tuhan. Kedua, bernubuat pakai namaku. Ketiga, bermukjizat pakai namaku. Keempat, mengusir setan pakai namaku. Pertanyaan saya, siapa yang memiliki ciri-ciri ini? Manusia yang penuh dengan kemunafikan. Loh, berarti Kristen dong? Kalau yang memanggil Yesus Tuhan siapa? Anda Kristen itu dari sisi apa? Memanggil Yesus itu. Iya. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Islam atau Kristen? Loh, bukan sebenarnya salah. Itu buahnya. Abang dari buahnya. Abang memutarbalikkan. Sebenarnya kalau dalam konteks di sini salah. Pemahaman orang yang nabi-nabi palsu itu buahnya dari tidak buahnya. sepenuhnya itu. Loh, baca dalil. Makanya kenapa saya bilang begini? Tadi ada 4 buah itu saya bilang begini. Itu baca dalil. Kemunafikan. Baca dalil. Munafik. Nah, sekarang siapa yang munafik yang Anda maksud? Agamanya munafik apa? Itu mereka yang tidak menerima Yesus. Agamanya apa yang bermujizat? Keinginan diri sendiri dan egois. Yang bermujizat dan mengusir setan pakai nama Yesus itu agamanya apa? Ayo. Para ulama Islam. Hindu. Nah, ulama-ulama Islam yang sering usir setan, yang baca-baca ayat usir setan. Pakai nama Yesus. Pakai nama Yesus. Nah. Buah dari nabi palsu mengusir setan pakai nama Yesus. Itu siapa? Tidak ada sebut bilang pakai nama Yesus. Coba sebut tadi 4 buah. Coba abang sebut ulang. 1. Memanggil Yesus Tuhan. Memanggil Yesus Tuhan. Yang kedua, bernubuat pakai nama Yesus. Ketiga, mengusir setan pakai nama Yesus. Oh, itu tidak ada tertulis dalam Alkitab. Baca Matius 27 yang tadi. Nabi-nabi palsu dari buahnya. Oke, Matius. Bolak-balik. Matius 7 nomor 15 sampai 23. Anda baca loncat buahnya 22 sampai 23. Matius 7 ayat 15.
15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Paham? Ya, Itu baca terus. Matius Baca 7 terus. ayat 15. Baca terus sampai 23. Itu bertiga. Terlalu panjang. Cuman beta ngambil konteks, makanya saya bilang, abang nih paham. Tapi sok tahu tentang Alkitab. Baca. Dari buahlah kamu akan mengenal mereka. Paham? Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Itu harus paham dulu, supaya supaya kita mengenal siapa yang menjadi. Iya betul. Kami tidak akan bisa memetik buah yang baik dari pohon yang tidak baik. Silakan Anda baca biar kita tahu siapa buahnya. Silakan. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Hari ini saya bersyukur Jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang-orang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Itu yang harus dipaham. Jadi ini ayat ini sudah timpang, ini bukan timpang. Baca terus. Saya ulangi 21 dulu. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Jadi tidak semua orang yang menyebut nama Tuhan itu yang masuk surga. Soalnya selamanya seperti itu. Akan masuk ke surga masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga baru bisa masuk surga. Jadi jangan hanya sebut nama Tuhan tapi soalnya melakukan. Nah, itu silakan susah. baca terus. Nah, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu? Ini yang kamu maksud, Pak? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ayat 28. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah dari hadapanku, hai kamu yang melanggar perintah Allah. Ya toh? Ya toh, Bos? Pertanyaannya, kamu tidak dengar sampai pertanyaannya, akhir. siapa? Pertanyaannya siapa? Kamu tidak dengar sampai akhir. Silakan Anda turun kalau Anda sudah menyerah. Oh, berarti tidak sanggup jawab. Kamu tidak dengar sampai akhir. Silakan. Sampai akhir. Pertanyaan saya, siapa yang bernubuat? Siapa yang mengusir setan? Siapa bermujizat? Pakai nama Yesus. Sayangnya moderator turunkan, sayang sekali. Padahal saya mau lihat mukanya malu. Untung ditolong sama moderator, alhamdulillah. Pas lagi mau klimaks, disambar langsung sama moderator. Tertolong dia, teman-teman, tertolong. Coba tidak, malu dia kubuat. Langsung disambar sama moderator. Aduh, sangat disayangkan. Sudah klimaks, lama kita. Pas puncak langsung dikak. Belum klimaks padahal, tapi nggak apa-apa. Silakan saudara-saudara non-muslim ajukan permintaan. Halo, selamat malam. Halo, malam. Ya. Iya. Bang. Kenapa bahas-bahas tentang kita? Bahas aja tentang diri itumu sendiri. Lah, kan Al-Quran saya yang mengatakan itu tentang agama Anda. Al-Quran saya membahas agama Anda. Al-Quran saya membahas sembahan Anda. Al-Quran saya membahas kemudian kitab Anda. Masa saya harus menerima saran Anda untuk tidak membahas Al-Quran saya? Gimana abang ini? Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis kitab dengan tangannya sendiri dan mengatakan ini dari Allah.
Lah, kitab siapa yang dimaksud? Yang bukan firman Tuhan. Ya kitab Anda. Terus Dia macam kenapa? betul aja kau. Lah, memang betul kan saya berdasarkan dalil. Anda yang tidak betul. Yuk coba buka dulu maskernya itu baru. Ya, kenapa? Buka dulu. Kenapa mau ciuman bibir? Makanya ngapain lari ke situ? Kalau bicara sopan buka masker. Kok sopan pula? Kau yang tidak sopan, orang lagi ngomong gini kau baring kayak orang sakit AIDS. Buka masker. Nah, sudah. Ya sudah kau duduk. Udah kayak Bahas orang tema. hebat aja kau. Memang hebat. Buktinya kau nggak bisa lawan aku. Siapa? Aku, kau nggak bisa lawan aku diskusi. Kau malah ribut dengan maskerku. Kalau hebat kau ketemu kita langsung. Boleh. Jangan lewat medsos. Boleh. Ayo. Boleh. Bawa datamu, kita bawa data. Iya boleh abang, boleh. Aku bilang boleh. Kenapa menangis? Ya terserah abang yang ngajak. Udah DM nomormu ya. Iya, ngapain DM nomor saya? Abang yang DM nomornya. Oke, ketemu di mana kita langsung Anda jumpa. yang tentukan, Anda yang menantang saya kok. Iya. Di mana? Tapi siapa yang kalah? Bagaimana ininya? Kalau yang kalah bagaimana? Kalau yang kalah, ya Anda kalah. Yang kalah Saya lari dari sekarang gini aja, kalau yang kalah lari dari Monas. Telanjang berani nggak kau? Boleh. Kalau datamu nggak sesuai, kau kalah. Boleh. Ya ke DM ya. Ya, DM, silakan DM. Monas ya. Oke. Temanya apa? Terserah mau temanya apa. Anda yang tentukan. Anda yang tentukan. Ya. Bahaya kalau saya. Dengan edis TV aja kau nggak ngelawan kau. Itu murid saya. Ngapain kau sebut-sebut? Aku yang ngajarin dia salib itu adalah karya iblis. Aku yang ngajarin dia. Aku yang ngajarin Yesus itu bertuhan. Aku yang ngajarin dia. Apa lagi? Iya, langsung aja ketemu. Kalau lewat medsos nggak mau, langsung kita ketemu. Iya, sudah DM sekarang nomornya. Oke, siap. Aku DM. Ya. Ingat ya, pokoknya ya, kalau kau nggak bisa buktiin dengan data-datamu. Iya, temanya apa dulu? Temanya apa? Kita bahas semua tema. Mas Solang Indonesia. Ini ada ketua saya. Silakan. Nanti Anda DM sama dia. Tentukan jadwalnya di mana. Tuh. Ya, selamat malam Bang Gracia. Saya sudah DM Anda. Tolong kirim nomornya ya. Tolong kirim. Saya sudah DM Pak Gracia. Nanti kirim nomornya. Nanti saya WA, saya telepon langsung. Ya, Pak Gracia. Boleh. Keren kan? Anda yang nantang loh, mau lari telanjang. Karena Anda itu membahas yang bukan Anda bahas aja punya Anda sendiri. Lu kenapa sudah belum apa-apa udah nangis? Saya tidak nangis. Ayo saya siap. Saya lihatin kamu bahas punya orang terus. Ayo kita bahas. Kenapa jadi nangis ya? Ya, silakan Pak Gracia langsung DM saya, kirim nomor WA-nya, saya telepon sekarang atau saya kirim sekarang ya. Kalau Abang bahas sekarang, silakan bahas sekarang langsung sama Bang Zuma. Kalau enggak, Abang DM saya. Kalau mau di sini aja. Jangan nantang offline, nanti mencret. Tidak ada gunanya kalau di medsos langsung ketemu. Oke, ya sudah. Ya sudah, silakan Anda yang pilih toh, silakan. Saya tunggu DM-nya Bang sekarang ya. Ya, silakan turun dulu Bang. Abang turun dulu. Ya, Abang turun dulu, Abang DM saya ya. Saya tanggapi sekarang. Oke, Abang tuh. Oke, mantap. Izinkan saya turun dulu kan, saya tunggu. Saya balas DM-nya. Tunggu di sini dulu Dinda, tunggu.
Di sini mau kita tunggu di sini apa kata Oke, siap. DM-nya. Oke, siap kan Mas. Siap. Ini lagi Tunggu standby. barang 5 menit. Kan tidak mungkin dia B tambah A tambah B tambah I dibaca rusak. Kan tidak mungkin. Kan Oke, lincahnya siap. dia mah. Iya. 5 menit kita tunggu. Oke, siap kan. Lanjut. Saya mute dulu. Oke. Halo Saudari Nina Herlina Apria Linting Tandi Linting Mingkondok Diobela. Selamat malam. Nggak usah emosian kalau tidak ada ilmu. Ngajak debat offline. Jangan emosi. Di sini kita sampaikan data. Kalau memang Anda tidak suka dengan apa yang saya sajikan, ya Anda tinggal bantah. Jangan emosi. Salah Bang Suma, salah Bang. Kayak tadi itu loh. Salah kamu, salah. Sampai akhirnya dia baca sendiri datanya. Baru dia nangis. Ada DM-nya Dinda. Nggak mungkin dia cari huruf demi huruf dulu. Dari RT ke RT. Belum kan, belum. Ini standby di DM, saya standby DM. Belum, dia belum. Wah, dia cari huruf ini dulu, hurufnya hilang. Dia lupa nomor HP-nya sendiri itu. Halo, selamat malam Saudara Raja Wali. Halo Bang. Oh, kemana dia pergi? Halo Saudara Raja Holong. Raja Holong ini apa dia? Itu marga ya? Holong itu marga. Pengasih. Oh, pengasih. Kasih. Itu marga. Bukan marga kalau kasih. Oh. Kalau inilah rajanya pengasih. Oh, iya. Itu artinya. Oke. Silakan buka kamera. Oke. Tapi saya buka baju loh. Panas. Enggak apa-apa. Kan Kristen, enggak masalah. Saya memang Kristen. Saya Kristen. Iya. Terus kenapa Anda bertanya? Saya buka baju loh. Emang apa memang? Kan Anda Kristen. Enak dilihat kalau kita ini harus sopan Bang Juma. Tak boleh hanya sembarang hanya ngomong aja. Tak boleh kayak gitu. Kita menghargai. Alamak. Kau udah penceramah kau di dalam agamamu, tapi kamu harus pakai otak. Mati Mija. Kenapa Anda marah-marah kayak gitu? Otak. Memang ada batasan aurat di agama Anda? Ada? Bang Juma, Ya. tahu nggak harus menghormati harga. Bukan. Saya tanya, emang ada batasan aurat di agama Anda? Ada? Jadi kalau aku tanya dulu ke Bang Juma, kau dirimu kan? Udahlah Bang, mau diskusi nggak ini atau mau ribut kayak emak-emak? Bukan, karena kamu jangan menyesatkan kami seorang Kristen. Apa pula saya menyesatkan Anda? Anda menyesatkan diri Anda sendiri. Apa sejak kapan saya mengajarkan ajaran menyembah manusia, merasulkan Paulus? Kapan yang aku ajarkan? Gak pernah. Kok Anda tuduh saya menyesatkan? Iya, silakan Bang. Soy, gimana? Iya, Saudara Tito. Halo. Ya, halo. Pembatasan aurat. Jaringan saya ya? Apakah menggunakan masker juga pembatasan aurat? Jangan. Iya, betul. Saya pakai masker supaya istri Anda nggak nafsuan lihat saya.
Dia lagi ompong ya, makanya dia pakai masker. Babi dia. Emosi nih ya. Gigi ompong busuk, gigi busuk dia, makanya pakai masker. Iya, kok tahu? Pandai aja. Pandai aja tanpa belajar. Dari tidak perlu menggunakan masker. Ya nggak apa-apa, aku bilang aku pakai masker takut istrimu nafsuan. Takut gigimu busuk telur, gigimu busuk. Ya makan babi itu yang busuk giginya bang. Apalagi makan anjing. Betul, kau makan babi maka gigimu busuk itu telur. Buka kameranya abangku. Buka, silakan kita diskusi. Nggak usah emosi, santai aja. Buka. Ayo. Buka ayo. maskermu itu, masker itu mulut bau itu anjing. Buka maskernya, diskusi kita, ayo. Jangan emosi. Buka masker itu supaya gigi yang bau. Bang Zuma tadi kan bilang bahwa di ajaran Kristen kan tidak ada pembatasan aurat. Jadi saya hanya bertanya. Iya. Saya hanya bertanya, apakah menggunakan masker juga ada pembatasan aurat? Bukan. Cuman menghindari supaya binimu nggak nafsuan. Memperhatikan Amsal 7. Makanya makan daging babi supaya bintang rumah. Saya sendiri di sini. Ayo. Iya, sudahlah, bukalah kamera kita diskusi. Itu ada tema. Ayolah bang. Ini Johannes ini yang pemakan kutu ini, buka kamera bang. Kita bahas tema. Yang silakan. makan minum kencing unta terus ke gigimu bau busuk telur. Ayolah bang, buka kamera, bahas tema ini. Gak usah sering makan kutu ah. Ini saudara Johannes kebiasaan kecil ini. Oh kamera ini lihat orang ganteng, mukamu itu gigimu itu buka dulu. Coba mana buktikan kalau anda ganteng. Coba. Lu punya gigi bau busuk, makanya kau pakai masker. Coba kau buktikan. Ya, ayo, berani buka kamera, lihat. Buka masker dulu. Itu adalah pembatasan aurat. Iya. Kalau malu dibatasi auratnya. Pakai gigi palsu, jangan kau mulutmu bau itu. Iya. Abang di bawah ya. Tidak ada guna pun di sini. Ya bang. Cuman ribut sama masker. Rendah kali levelnya. Ribut dengan masker. Dinda, sudah adakah DM-nya? Sudah ada kan aku. Oke, tapi WA-nya mengundang ini, dia nggak pakai WA kayaknya. Oh. Ini aku usahakan dulu, Kanda, aku negosiasi dulu. Aku udah dapat alamatnya sama domisilinya. Oke, mantap sekali diaturin. Oke, siap Kanda, lanjut dulu. Saya tunggu balasannya. Lanjut Kanda. Oke. Halo, selamat malam. Malam Opung. Abang Rajapana. Pernah? Ya. Selamat malam Bang Juma. Malam juga Bang. Gimana kabarnya? Baik. Oh, siap. Yang mau dibahas apa ini? Terkait dengan Nabi Rasul palsu. Siap. Ini dalam ini kalau dibahas ini. Iya, silakan Bang. Iya. Dalam ini dibahas ini. Iya, silakan. Nabi palsu ya. Siap. Iya, nabi palsu itu kalau menurut saya nabi palsu itu dari pihak kami tuh Bang. Oh ya? Iya. Karena gini.
Kenapa bisa? Iya. Karena semua pendeta-pendeta ya kan, tidak semua bersih hatinya untuk mengajarkan firman Tuhan itu. Waduh. Mereka udah bernubuat, artinya mengusir setan, ya. Iya. Tapi mengusir setan demi nama Yesus, oke. Mengajarkan kepada jemaatnya hal-hal yang baik. Tetapi buahnya tidak ada. Itu maksudnya itu, Bang. Nggak berbuah dia, Bang. Berarti kami juga mengaku, Bang. Iya. Kami mengaku itu. Nggak semua pendeta-pendeta itu lurus, Bang. Benar itu. Oh. Iya. Udah diteliti sebagian besar, ya kan. Tapi bukan menuduh orangnya ya. Saya nggak berani menuduh orangnya siapa. Tapi dari buahnya lah kita mengetahui mereka siapa dia. Kalau dia hanya berkhotbah dalam nama Yesus, ya kan? Sepertinya kita percaya sama dia, oke? Iya. Tapi kelakuannya nggak beres. Kelakuannya hanya uang atau guru-guru palsu. Itulah pendeta upahan, Bang. Itu dia maksudnya guru-guru palsu ini. Kan beda ya, Bang? Iya. Tanggapan saya beda itu. Makanya Opung ini jujur, abang saya ini. Kalau benar-benar dia pendeta, ya kan? Iya. Dia mengajarkan kasih, dan juga dia harus pelaku kasih. Nah, betul. Di situ dia. Abang ini, Bang. Mantap. Ini abang kita tahu rupanya ya. Kalau Nabi palsu itu di pihak sebelah. Tapi dari tadi kan saya dengar tertuju kepada si Paulus. Iya. Si Paulus itu adalah Saulus penjahat dari semula. Ya. Dia bertobat karena bertemu dengan roh Yesus itu sendiri. Dia sampai buta dia. Kenapa buta dia? Itulah ganjaran karena si Paulus itu sempat membunuh anak-anak Tuhan pada saat itu yang percaya kepada Tuhan. Ada Alkitabnya itu, ada apanya? Ronaldo kenapa? Batu Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikum. Dari agama mana Bang ini? Saya Islam Bang Zuma. Oke, sip. Ya, saya terus mengikuti Bang Zuma dari YouTube sampai saat ini. Oke Bang, makasih Bang. Makasih. Iya. Semoga terinvestasi lah. Iya. Terima kasih. Udah turun ya. Ya lanjut. Lanjut Bang. Jadi Bang Juma, kalau dituju kepada si Paulus, Nabi palsu itu, saya rasa agak jauh itu, jauh ya. Karena si Paulus itu terakhirnya bertobatnya dia. Yang semula penganiaya jemaat, dan terakhir dia dipakai Tuhan menjadi rasul dan menyampaikan firman. Jadi buahnya ada sama si Paulus, buahnya ada. Ya. Jadi yang dimaksud di sini nabi-nabi palsu, biar nanti tepat sasaran nabi palsu itu adalah orang yang menyampaikan berita Yesus, tapi tidak melakukan ajaran Yesus.
Berarti pendeta. Berarti Iya. pastor. Walah. Pak, sebentar dulu. Pak, sebentar diam dulu, Pak. Waduh. Mumpung saya dinaikkan. Ya. Waduh. Saya tidak akan masuk Islam. Waduh. Izin Kanda, laporan Kanda. Siap. Ya, tadi si Gracia itu kasih nomor palsu, itu nggak ada WA-nya. Jadi aku kejar di DM dan alhasil aku diblokir. Oke, kita buktikan ya, Kanda, izin Kanda ya. Iya, Kanda, aku tampilkan ya. Boleh. Enggak, kita no hoax ya teman-teman ya. Nah, ini nomor yang dia kasih tadi. Setelah aku WA itu nggak ada ya. Oke bang, aku WA sekarang ya bang. Nah, terus nggak ada WA-nya bang. Bang, nomor abang itu nggak ada WA-nya, tertulis mengundang. Tanya. Terus aku lama nunggu, aku kasihlah nomorku. WA aku sekarang bang ya, ditunggu ya bang. Tetap semangat bang, jangan kabur ya. Ini diblokir aku Kanda. Ya, adalah. Pengguna ini mungkin tidak dapat. Lah, enggak usah lah dibahas itu. Oke, enggak, pembuktian aja Opung. Izin Opung, pembuktian aja bahwa kita kalau mau ketemu diskusi offline kita tampung, Pung. Tadi si abang itu dia mau diskusi, bukan mau ngapa-ngapain, dia mau diskusi offline aja, ketemu langsung. Yang kalah argumen nanti itu lari telanjang di Monas katanya. Begitu, Opung tuh. Itu. Nah, jadi pembuktian. Enggak bagus itu. Nanti kalau lari-lari dia di Monas telanjang, ada hukumnya itu. Iya, enggak apa-apa, Opung. Yang penting kami membuktikan bahwa guru kami, abang kami, Kanda Zuma, Bang Zuma ini benar-benar berdiskusi tulus untuk memberikan edukasi. Jadi apapun tantangannya, insya Allah kita tetap akan tampung selama ada niat baik untuk beradu argumentasi, berdiskusi secara ilmiah. Begitu, Opungku. Oke, Kandaku sudah terbukti. Siap. Baik, Jadi gini ya Bang Juma ya. Siap. Saya termasuk orang yang berterima kasih kepada Bang Juma yang sering membuka-buka Alkitab, ya. Kenapa saya bilang berterima kasih? Karena saya itu, halo? Iya. Selama ini ya, terus terang aja, saya paling malas membuka Alkitab. Tetapi karena Bang Juma sering membuka Alkitab, orang-orang lain juga banyak membuka Alkitab di TikTok ini, sehingga saya terpacu itu. Terpacu saya membuka Alkitab itu. Mantap. Apa sebenarnya Alkitab itu? Apa arti tujuannya? Karena semua orang berkata ini, berkata itu. Tapi kan sebagian orang membahasnya dengan salah. Ya. Bukan semua salah, ada sebagian besar salah membahasnya. Jadi di Alkitab ini yang banyak adalah perumpamaan, contoh, perumpamaan contoh yang bisa saya pahami ya kan. Seperti Yesus yang mengutuk pohon ara, tidak ada buahnya. Memang pada saat itu tidak musim buah ya kan. Apakah Yesus berbicara pohon di situ? Bukan. Pohon itu artinya manusia-manusia yang percaya kepada Yesus, kelihatan hanya daun-daunnya, hanya gaya-gaya ke gereja, pakai baju yang bagus-bagus. Itulah daun-daun itu. Tapi kelakuannya sama dengan seperti orang dunia. Tidak ada buahnya. Kosong. Gak ada mau dipetik Yesus itu dari dia. Itu artinya itu. Jadi banyak perumpamaan di situ yang belum kita pahami. Jadi terima kasihlah buat orang-orang Islam yang membahas Alkitab untuk memacu orang-orang Kristen supaya lebih paham Alkitabnya. Yang dipegangnya nggak pernah dipegang, nggak pernah dibuka-buka sampai berdebu-debu Bang Juma.
Alkitabnya itu. Iya. Saya di situ. Aku ngambil hikmahnya di situ, Bang Juma. Aku nggak mau aku istilahnya berdebat maki-maki. Nggak ada berguna bagi saya itu. Saya terima apa adanya. Memang kalau Bang Juma belum paham semuanya, saya terima aja. Nanti kan paham juga akhirnya, ya kan? Iya, seperti sekarang terkait nabi palsu itu kan paham jadinya kan? Ya itu nabi palsu itu tadi seperti saya bilang tadi. Yakin enggak seperti itu, tapi jangan terlalu yakin dulu. Bahas Iya. Bahas dulu, jangan yakin dengan perkataan saya dulu. Baca Alkitab itu dengan baik. Siapa sebenarnya nabi-nabi palsu itu? Itu yang datang sama kita. Dari sekolah manapun dia, belum ada pun sekolahnya udah datang menginjili sama kita. Berkhotbah di gereja, ya, berkhotbah di gereja. Kita pikir dia udah nabi, ya kan? Padahal menyesatkan. Kenapa? Di situ banyak uangnya, Bang. Oh. Aku kuncinya terbuka ini, nggak mau aku membela-bela Kristen atau membela-bela siapa, tidak. Iya. Karena nyatanya sekarang menyeluruh dunia ini sudah banyak pendeta, ya. Tapi nggak semua ya Bang Juma, nggak semua. Siap. Banyak nabi-nabi palsu akan datang ke tempat kita untuk mengatakan pura-pura lah dia datang sama kita. Seperti nabi. Dia tahu ini, dia tahu ini. Bermujizat iya, tapi kelakuannya tidak sesuai dengan Alkitabiah. Itu yang saya pahami. Karena saya kalau melihat orang-orang berdebat seperti itu saling maki-maki, sama saya itu nggak penting kali lah, nggak penting. Jadi biarlah kita menyampaikan firman. Supaya orang bisa menerima kita, harus dengan lemah lembut, jangan kekerasan. Kalau keras sama keras itu pasti mantul itu, ya kan? Iya. Tapi kalau lembut, kita masuk lembut, mereka juga menerima kita dengan lembut. Paling dikasih kopi nanti sama kita, gitulah kira-kira. Iya. Jadi pemahaman abang ini kalau nabi palsu yang tadi itu ya? Iya, itu. Ke situ larinya. Oh. Oke. Karena Paulus itu bertobat akhirnya. Ada buahnya. Iya. Sama si Paulus. Agak jauh itu. Jauh sama si Paulus itu. Jadi mereka yang banyak uangnya ini yang dimaksud berarti? Nah, di situ dia mau ngambil komisi, istilahnya kalau hamba Tuhan itu kan pasti ada duitnya. Dia sudah bermujizat, oke. Padahal dia tidak sesuai kelakuannya dengan firman Tuhan itu. Ya, ada di tetangganya ada orang miskin, dia sombong, nggak mau membantu orang miskin. Banyak pendeta seperti itu, Bang, memikirkan dirinya sendiri. Sama Tuhan Yesus kalau memikirkan diri sendiri, tidak mau berbagi sama tetangga atau seteman, apalagi teman seiman, itu sangat-sangat dicercah oleh Yesus. Nggak boleh seperti itu, harus saling mengasihi. Itu isinya. Oke. Kita sapa dulu tamu kita, teman kita, Ibu Siska dan juga Putra. Silakan. Selamat malam. Dari agama mana ini? Selamat malam. Malam juga. Malam Bang Juma. Saya Kristen, Bang. Oke. Ya, bagaimana dengan pernyataan abang kita tadi yang mengatakan nabi palsu itu dari pihak Kristen? Di antaranya adalah pendeta. Itu gimana itu? Iya, gini ya Bang. Sebenarnya betul kata Opung tadi. Maksudnya
berdiskusilah yang baik dan sopan, terus punya etika ya kan. Jangan ada emosi, jangan agamamu. Seperti tadi ya Bang, dari tadi saya lihat terus Abang live sama Kak Nora ya. Ada yang dari Papua itu dia mualaf, nggak masalah, itu kan pilihan, hidup itu pilihan Bang, itu pilihan dia. Kita nggak bisa bilang kenapa kamu sudah Kristen kamu masuk Islam, itu nggak bisa kita bilang gitu. Hidup itu adalah pilihan, itu pilihan dia Bang, gimana dia nyaman ya nggak masalah gitu. Tapi tolong ya jangan kita saling menjelek-jelekan gitu loh, jangan saling. Memang nabi-nabi palsu itu sekarang ini banyak. Kenapa banyak? Ada di sekitar kita, bukan yang dari dulu, bukan yang ini. Sekarang juga banyak nabi-nabi palsu. Sekarang juga banyak orang-orang sok suci, sok benar, tetapi dia tidak benar. Melayani, tapi tidak. Sama juga seperti orang Muslim, ya. Maaf ya Bang. Dia seperti yang kejadian kiai yang di mana itu, yang perkosa 50 santri-santrinya. Itu bagaimana gitu? Tapi kan itu pribadi dia bersama hubungan dia pribadi bersama Tuhan. Ngapain kita usik-usik gitu loh. Jadi saya gini loh, kita itu nggak usah lah saling menjelekan, saling ini. Kita kan satu NKRI, satu ini agamaku. Jadi kita harus saling menghormati gitu. Ini dari tadi saya pantau, saya lihat ini, yang saya ambil di sini Bang, saya lihat banyak hal-hal yang saya dapat. Oh ya, justru ini membuat iman saya lebih kuat, lebih kokoh. Oh seperti itu ya. Apapun yang terjadi, iman saya tetap percaya sama Tuhan Yesus ya. Dan saya mengerti, saya tahu juga. Dan yang tidak saya suka, yang banyak taping inilah. Ibu izin kalau ibu mau bahas tema silahkan sesuai dengan pertanyaan Bang Zuma tadi. Kalau ibu nggak mau bahas tema, izin saya turunkan ya Bu ya. Buka mic-nya Bu, ya silakan Bu, dibahas temanya Bu. Boleh saya buka mic-nya? Iya udah kedengeran. Silakan Bu. Kalau masalah tentang ini, saya nabi-nabi palsu itu memang itu nggak terlalu, maksudnya saya nggak ahlinya lah dalam itu. Tapi yang saya tahu, yang saya pelajari dan yang saya ini nggak sampai ini saya ke situ. Tapi saya paham dan yang saya pahami yang saya lakukan gitu Bang. Jadi ini kan forum diskusi ya. Saya juga tidak mau berdiskusi yang terlalu jauh. Tapi ya sudahlah. Yang saya ambil di sini. Baik, terima kasih Ibu. Kalau nggak mau diskusi kita ganti ya Bu ya. Mohon maaf teman-teman, ibunya nggak mau diskusi, cuma curhat. Kita naikkan teman-teman yang lain. Lanjutkan aku. Siap, makasih. Ya ini yang disampaikan oleh abang kita, bahwasanya nabi palsu itu berada sekarang ini, di zaman sekarang ini, dan menurut beliau itu ada di pihak mereka, dan itu memang kan ajakannya dari Matius 7 ya, pasti dari mereka kan, itu membahas yang tadi. Cuman yang saya tidak habis pikir adalah pendeta pastor yang memanfaatkan situasi untuk memperkaya diri, itu yang dimaksud di situ katanya. Itu yang saya masih bertanya-tanya. Tapi itu kan pemahaman abang ini. Pemahaman itu kan bebas mau memahami berdasarkan tafsir masing-masing kan gitu. Tapi kalau saya melihat sih ada benarnya juga. Ada benarnya menyatakan firman, tapi mereka tidak melakukan firman itu sendiri, kan gitu. Sudah nggak ada lagi ya
teman Oten di bawah ya. Halo, selamat malam. Halo. Mantap. Halo, selamat malam. Ya, halo. Gelap. Nggak apa-apa ya, gelap ya. Malam. Iya, nggak apa-apa. Oke. Saudara Samosir. Yo. Iya. Gimana Saudara Sagas menyikapi siapakah Nabi Rasul palsu yang dimaksud di dalam tema ini? Silakan. Ya, terima kasih Bang Zuma. Jadi memang benar juga kata si Opung tadi, benar bahwa ajakan teguran atau nasihat Yesus di dalam Matius itu untuk memang orang-orang yang di sekelilingnya, artinya di dalam kekristenan sendiri. Iya. Berarti sudah dua ini pendapatnya. Iya, jadi nabi palsu itu bukan yang dikategorikan di luar dari Kristen. Memang ajaran itu kan asli dan palsu, artinya kan bertumpu pada satu titik. Misalnya kita untuk membuktikan suatu tas itu asli, tetap titiknya adalah tas. Iya. Asli dan palsunya itu dari kualitasnya. Begitu. Jadi buahnya itu yang Tuhan indikasikan. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Iya. Betul. Ya, jadi itu asalnya dari internal. Kalau Bang Zuma tadi kan sepertinya menyudutkan ke Paulus. Iya, dengan tafsirannya sama berbeda. Seperti Bang Opung tadi, menurut saya jauh sekali kalau untuk Paulus, karena gini, dari Paulus sendiri itu buah-buahnya jelas, Bang. Buah-buahnya dari tulisan-tulisan Paulus, orang lebih mengenal tentang doktrin dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan, tentang keselamatan, tentang hukum Taurat. Orang selanjutnya muncullah doktrin-doktrin berikutnya dalam kekristenan mengenai keselamatan, mengenai dosa, mengenai apa selanjutnya. Jadi buah-buah dari tulisan Paulus ini jelas ada. Gitu. Kecuali Paulus ini mengajarkan hal yang sesat, artinya kualitas dari ajarannya Paulus ini ternyata membuat orang menjauh dari Yesus. Itulah baru kita bisa membuktikan. Indikasi awal jelas. Menurut Bang Zuma, dia adalah orang yang di sekitarnya orang-orang Kristen pada waktu itu. Betul. Artinya bahannya memang sama-sama terlihat kulit. Kalau kita mau menguji satu kualitas tas, contoh ya. Nah, Paulus masuk dalam kategori itu, betul. Tetapi hasilnya yang membuktikan bahwa Paulus itu palsu atau bukan. Nah, setelah tulisan-tulisan Paulusnya itu dikanonisasikan, dimasukkan di dalam kitab suci Kristen, itu telah membuktikan bahwa Paulus itu bukan palsu. Sorry ya, anak saya nangis. Mungkin saya berisik. Iya. Gitu. Jadi memang teguran Tuhan buat orang-orang pada waktu itu tuh memang bukan hanya sampai pada saat itu aja Bang Suma, tapi sampai hari ini pun ayat-ayat itu masih berlaku. Seperti Opa tadi bilang bahwa banyak pendeta-pendeta yang juga memanfaatkan situasinya untuk mencari uang. Memang benar. Dan itu bukan terjadi cuma di kalangan Kristen, mungkin di agama Bang Zuma pun ada. Ya kan, itu kan pribadi, bukan ajaran. Gitu Bang. Jadi nabi palsu itu, kalau siapakah nabi palsu, Bang Zuma seperti menyudutkan Paulus, menurut saya sih jauh lah Pak. Oke. Karena Paulus punya buah. Gitu. Bagaimana tanggapannya Bang Zuma kalau misalnya saya katakan bahwa dari buahnya lah Paulus bisa saya buktikan bukan nabi palsu.
Iya, hanya saja ya saya merujuk kepada buahnya, Bang. Buahnya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat. Kan Itu gitu. bukan buah, Bang. Bukan, Bang. Itu bukan buah. Itu indikasi dari kategori orang-orang yang dikategorikan sebagai nabi. Tetapi palsunya itu dilihat dari buah. Seperti tas, kalau kita mau uji kualitas aslinya, tetap tas itu ada. Bahan-bahannya ada semua. Tetapi hasil dari tas itu, kulit atau tidak, asli atau tidak, itu bukan yang dikategorikan kayak Bang Suma bilang, itu bahannya. Kalau orang bernubuat demi nama Yesus, semua orang bisa, Bang. Dia belum bisa dikatakan nabi. Belum bisa dikatakan yang asli. Begitu. Jadi kalau misalnya Bang Suma bilang bernubuat demi nama Yesus, itu kategori. Tapi nabi palsu itu adalah dari buahnya. Apa yang dia hasilkan dari pelayanannya dia. Orang-orang bertobat apa tambah menjauh. Pengajarannya, perilakunya benar sesuai dengan yang diajarkan enggak? Gitu. Ya, kalau saya sih merujuk kepada konteks dalil. Datang kepada kamu, artinya datang di zaman itu, datang kepada oknum-oknum di mana Yesus berbicara kepada oknum tersebut. Nabi palsunya datang kepada mereka yang ada di situ. Orang banyak yang sedang dihotbai Yesus, nabi palsunya datang kepada mereka. Tapi kalau saudara mengatakan itu adalah pendeta di hari ini, ya silakan. Tapi saya tetap mengatakan bahwa yang dimaksud di sana adalah nabi palsu yang datang kepada orang-orang yang dihotbai Yesus pada zaman itu. Silakan. Betul. Jadi gini. Jadi Tuhan katakan pada waktu itu kepada orang-orang yang datang pada kamu, itu bukan kamu pada saat itu saja. Tetapi kamu adalah orang-orang Kristen yang akan terus-menerus berkelanjutan sampai pada hari ini. Kamu di situ menunjukkan keseluruhan sampai hari ini. Artinya orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hati-hati terhadap ajaran-ajaran yang palsu. Bukan hanya sekumpulan orang saat itu saja, lalu nabi palsu itu tidak ada lagi. Setelah orang-orang itu berpisah semua, tidak ada lagi nabi palsu. Tidak, bukan. Jadi berkelanjutan sampai hari ini, ayat itu masih tetap kita pakai. Artinya itu nasihat untuk waspada. Begitu, Bang. Iya, saya tetap sesuai dengan konteks, Bang. Saya tidak mentafsirkan. Nabi palsunya itu datang kepada orang-orang yang ada dihotbai oleh Yesus pada zaman itu. Dan kalau Kristen, ya Kristen ini adalah buahnya. Itu yang saya katakan. Karena hanya Kristen di muka bumi ini yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai nama Yesus. Nah, itu akan, Kristen, kalau bukan lagi yang lain. Abang bicara sampai di situ, itu nanti pembahasannya akan melebar, Bang. Karena memang Yesus sendiri adalah Tuhan. Nah ini kan kita akan berlebar. Iya. Yesus adalah Tuhan. Ya, itu pengajaran nabi palsu itu apa itu? Pengajaran nabi palsu. Karena nanti Tuhan akan itu menjadi satu pembahasan lagi. Satu tema Tuhan baru itu, Tuhan itu sudah ada. Yesus baru datang. Tuhan sudah lebih dulu sudah datang, sudah mengajarkan dirinya tentang Tuhan dirinya. sendiri bilang sebelum Abraham lahir, saya sudah ada. Ya, Salomo jauh lebih hebat berarti. Karena Salomo berkata, sebelum langit digariskan, aku sudah ada. Penafsiran kayak gitu akan membawa kita pada satu doktrin baru lagi untuk pembahasan tema baru lagi, Pak. Temanya tentang Yesus sebagai Tuhan lagi, bukan nabi palsu lagi nanti. Ya itu dia, makanya saya katakan bahwa nabi palsu itu yang datang kepada kamu yang dihotbai Yesus pada saat itu, bukan di zaman sekarang. Itu malah makin jauh kali dari ajaran Yesus. Adapun yang sekarang makan duit jemaat dan seterusnya, itu semuanya memang buah-buah dari nabi palsu itu. Kenapa? Karena nabi palsu ini sudah membatalkan seluruh perintah Tuhan, tapi ujung-ujungnya pengikutnya masih ada yang pakai sebagian, kayak perpuluhan masih dipakai. Padahal
Dia sendiri, Paulus mengatakan dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan seluruh perintah yang ada di dalam Torah. Lalu perpuluhan kenapa masih dipakai gitu loh. Ya, itulah pengajar palsunya. Jadi berkesinambungan. Kan ada Yesus mengatakan, pendeta yang sampai sekarang masih penekanannya masih keras pada perpuluhan, Bang. Tapi ada juga gereja-gereja yang tidak sampai seperti itu juga. Tapi Yesus di situ mengatakan, dari buahnya. Nah, ketika saudara mengatakan dan abang kita tadi, Opung tadi itu mengatakan buahnya ada di pihak kami, Anda paham nggak apa pernyataan Yesus di sana? Buahnya jika ditemukan, maka batangnya yang harus ditebang dan dimasukkan ke dalam api. Berarti ketika Anda sudah mengatakan bahwa nabi palsu buahnya ada di Kristen, maka batangnya yang ditebang. Mana batangnya? Ya nabinya. Siapa pengajar Kristen ini? Ya Paulus. Nah, ketika batang ditebang, ya semuanya mati. Buahnya yang bagus pun mati. Semuanya hancur di situ. Kenapa batang ditebang? Mana ada bisa buah lagi bertahan bagus? Busuk semuanya jadinya. Kan itu dalil. Itu kan pengakuan Yesus. Dikatakan bahwa batang yang menghasilkan buah yang tidak baik akan ditebang dan akan dilemparkan ke dalam api. Nah, kalau Anda sudah mengatakan bahwa buahnya ada di Kristen, yaitu pendeta-pendeta, pastor, meskipun tidak semuanya, berarti kan udah ketahuan buahnya di mana. Maka batangnya yang harus ditebang. Nah, ditebang itu batangnya yang mana? Awal saya udah bilang, batangnya berarti Paulus kan? Batangnya, Bang. Masalahnya dari ajarannya itu kita harus diuji. Harus menguji ajarannya benar atau tidak. Itulah yang membuktikan nabi itu palsu atau tidak. Dari buahnya kan tadi. Dan abang kan setuju. Dari buahnya. Nah, Paulus tidak mengajarkan suatu hal yang bertentangan ataupun. Tapi kenapa buahnya ada di agama Anda kalau gitu? Siapa yang mengajarkan? Kan cuma ada dua nih, Yesus atau Paulus. Tapi kalau bukan Paulus berarti Yesus yang ditebang ke neraka gitu. Kan dari buahnya. Dari buah batang itu dikenal. Nah, kalau di buahnya Anda sudah mengatakan bahwa pendeta, meskipun bukan semuanya tapi hanya oknum, berarti udah ketahuan dia berasal dari batang mana. Batangnya yang harus ditebang. Kan Yesus yang mengatakan itu. Dialah yang palsu. Dianyalah yang palsu. Oknum pendeta itulah yang disebut sebagai nabi palsu, bukan ajarannya. Kan dari buahnya, abangku. Sebelum orang ini menjadi pendeta, 2000 tahun sudah orang memanggil Yesus itu Tuhan. Kan begitu? Berarti dari sanalah batangnya. Dari sana batangnya. Nah, buahnya bisa kita lihat sampai hari ini. Apa buahnya? Ya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, bermujizat. Batangnya siapa? Dari mana mereka ini? Dari mana non-Yahudi memanggil Yesus Tuhan? Kan begitu? Kan dari Paulus. Aku diutus kepada non-Yahudi. Galatia 1:15. Sabar dulu, Bang. Dari ayat itu kan abang juga bisa paham bahwa Tuhan itu tidak menentang tentang ajarannya. Makanya orang yang bernubuat demi nama Yesus, orang yang mengajar demi nama Yesus itu tidak ditentang oleh Tuhan, tetapi buahnya, artinya dari terjeda, Bang, terjeda. Termute juga. Enggak, mikrofonnya hidup, Bang. Iya, silakan lanjut. Jadi ajarannya itu bukan merupakan yang harus ditebang, bukan merupakan sebuah batang dari buah-buah itu. Yang disebut buah itu adalah perilaku. Iya, perilakunya. Bernubuat, pengusir setan, bermukjizat. Itu buah. Itu tidak menjadi persoalan, Bang. Itu tidak ditentang oleh Tuhan. Nabi palsu itulah mereka tidak melakukan kebenarannya. Tidak melakukan kehendak Bapa Elohim.
Ya betul. Nah, jadi mereka mengajar tentang kebenaran firman itu betul, mereka menyampaikan kebenaran firman itu betul, mereka menyampaikan. Tetapi mereka sendiri tidak melakukan. Kehendak Bapa Elohim itu yang mana? Di Perjanjian Lama atau di Perjanjian Baru? Termute lagi. Termute lagi. Bapak itu kasih. Ya, kehendak Bapak itu di Perjanjian Lama atau di Perjanjian Baru kehendak Bapaknya? Sama aja, kehendak Bapak itu satu aja, Bang. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Inilah buah dari nabi palsu itu. Bapak itu tidak mengenal Elohim, itu tidak mengenal Perjanjian Baru. Elohim tidak pernah berfirman di situ. Yang Elohim tahu, yang Bapak tahu, Tuhannya orang Yahudi tahu, itu hanya Perjanjian Lama. Ketika Anda mengatakan dua-duanya Perjanjian Baru juga adalah kehendak Bapak, nah itulah buah dari nabi palsu itu, mengajarkan sesuatu yang tidak betul. Perjanjian Baru itu adalah dasar dari Perjanjian Lama. Perintah tentang saling mengasihi itu sudah ada dari Perjanjian Lama. Iya, mengasihi Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu, itu sudah ada yang dari Perjanjian Lama. Jadi bukan pada Perjanjian Baru, Bang. Perilaku moral di dalam Perjanjian Lama tentang buah. Di kitabnya orang Yahudi, Perjanjian Lama. Perjanjian Lama. Bicara tentang kitab orang Yahudi, Bang. Sekarang gini, Bang, kita bicara tentang konteks agama Kristen hari ini, saat ini. Yang saya tangkap dari sudut pandang agama Kristen di dalam Alkitab saya, kehendak Bapa itu satu. Bapa Perjanjian Lama dan Bapa Perjanjian Baru pun sama. Nah, inilah ajaran. Jangan ada padamu. Inilah ajaran nabi palsu. Di mana Bapak mengajarkan tentang Injil Lukas, Markus, Matius, Galatia? Di mana itu, Bang? Di mana? Mereka itu hadir itu oleh berdasarkan Perjanjian Lama, Bang. Masya Allah. Iya, maksudnya di mana? Kan Perjanjian Lama mengatakan jangan kau menambah, jangan kau mengurangi. Terus kenapa ada surat-surat Paulus? Ada Lukas, Markus, Matius. Coba Anda baca di Ulangan 6 nomor 4, Ulangan 4 nomor 2. Jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Iya, jangan. Berarti maksudnya jangan masukkan kitabnya Kristen ke dalam aturan mainnya Tuhannya Yahudi. Itu maksudnya. Kan itu jelas, itu detail di sana diterangkan. Jadi kalau saudara mengatakan bukan Paulus, lalu siapa sebagai batang daripada pendeta-pendeta yang Anda katakan tadi? Siapa batangnya? Kan ada batangnya. Batangnya itu adalah pribadi dari oknum-oknum itu, Bang, yang mencari keuntungan. Begitu, Bang, bukan ajarannya. Itu buahnya. Batangnya siapa? Kristen ini dari mana? Pendeta ini dari mana? Pendeta itu tidak independen, berdiri sendiri. Perbuatan mereka, Bang. Iya, batangnya itu adalah perbuatan mereka, perilaku moral. Batangnya itu adalah nabi yang datang kepada pengikut atau orang-orang yang sesama dengan Yesus. Berarti batangnya ini sesama Yesus. Kalau pendeta pastor itu hanya buah. Enggak. Loh, bukan, Bang. Pendeta pastor ini kan ajaran Paulus kan. Mereka membawa Galatia, Roma, Filipi, Efesus, Filemon. Itu kan dari Paulus. Paulus ini batang. Kalau di antara pengikut Paulus kelihatan ada yang kemudian bernubuat, bermukjizat, tapi tidak melakukan kehendak Elohim. Dari hasil dari tulisan-tulisan Paulus itu tidak membuat orang jauh dari Tuhan, Bang. Kata inilah yang saya sebut dengan buang. Kata saya, Bang, buktinya sekarang di dalam Alkitab kita, semua tulisan-tulisan Paulus, surat-surat Paulus itu membawa orang lebih dekat mengenal Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan siapa, Bang? Tuhan Yesus dong. Nah, Tuhan Yesus. Yang Paulus ajarkan adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Jadi katanya. Bukan menjauh, kecuali sekarang orang semakin menjauh dari Tuhan. Bolehlah. Abang bilang itu batangnya Paulus. Sekarang dari buah itulah. Ngaco. Udah dibawa bicara sendiri. Malas. Udah bodoh, sombong, bahlul, dongo, tolol, kampret.
nggak ada ilmu ngotot. Diskusi itu saling mendengar bang, bukan ngotot-ngototan. Itu diskusi yang baik. Ngotot tanpa data, masih dibilangnya kitab Yahudi dan kitab Kristen itu adalah satu. Enak aja ngomong seenak perut. Sudah ngotot pada kesalahan ini gitu. Tuhan yang mana yang harus dikenal? Tuhan Yesus. Betul ya. Yesus itu dikenal sebagai utusan Tuhan. Yohanes 17 nomor 3. Bukan dikenal sebagai Tuhan, tapi dikenal sebagai utusan Tuhan gitu loh. Halo, selamat malam. Block on juga dia. Oke teman-teman sekalian, 2:30 sudah. Boleh kita rehat, istirahat ya. Besok lagi kita lanjut. Kita belum ada istirahat ini teman-teman. Boleh ya, boleh dong. Dinda Dio monitor. Ya, monitor kan dah. Oke. Monitor kita rehat dulu Dinda, sudah 2:30 di sini. Siap. Kasihan teman-teman kita ibu-ibu, besok hari Senin soalnya anaknya mau ujian. Nanti anak-anak kita nggak sekolah gara-gara ibunya tidak terbangun, terus bapak-bapak juga mau kerja besok. Kalau kita lanjut terus ini bisa sampai pagi ini. Ya. Bukan nego, siapkan dah. Istirahatkan dah. Oke. Baik. Makasih banyak Dinda. Ya, Masya Allah. Teman-teman sekalian, ya, teman-teman sekalian, saya ucapkan banyak terima kasih banyak atas partisipasinya, atas dukungannya semuanya yang tap-tap layar, yang absen juga love orange-nya, terus kemudian teman-teman yang posting ulang, yang typing, yang juga ada di YouTube, Masya Allah luar biasa. Ya, kita istirahat dulu. Dan kepada teman-teman saya Kristen, ketika ada kebenaran yang saya sampaikan itu mungkin menyakiti hati saudara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena itu tadi kami harus menyeru manusia kepada jalan Tuhan dengan cara yang benar. Cara benar itu adalah ketika kebenaran, sampaikanlah kebenaran itu meskipun pahit. Itu cara benar, bukan lembut-lembut, tapi yang diajarkan adalah melencengkan kemudian hal yang sudah diajarkan oleh para nabi, khususnya kepada kami umat Islam yang menerima ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Nah, kita tadi mendengarkan ada dua pendebat dari pihak Kristen bahwa nabi palsu itu ada di pihak kami katanya, yaitu para pendeta. Artinya dengan kata lain, kita sudah tahu buahnya. Kalau di kalangan mereka yang dimaksud tadinya itu adalah nabi-nabi palsu, pendetanya aja nabi palsu, bagaimana batangnya? Sementara pendeta ini adalah buah dari pengajaran. Pendeta adalah buah dari pengajaran dari rasul mereka. Nah, kalau pendetanya saja kelihatan seperti itu, berarti sudah ketahuan batangnya siapa. Apakah Yesus batangnya? Ya nggak mungkin. Masa Yesus dilemparkan ke neraka? Satu-satunya adalah Paulus. Karena tidak mungkin Yesus. Berarti Paulus ini sebagai batang dan pendeta-pendeta ini adalah buahnya. Seperti itu teman-teman. Jadi sadarlah teman-teman bahwa apa yang diterangkan oleh kitab saudara terkait dengan pernyataan Yesus, ya menurut abang kita tadi ada opung juga, itu ada di pihak Kristen. Dengan kata lain, buahnya ada di Anda, bukan? Karena memang hanya Kristen lah yang bernubuat memanggil Yesus bermukjizat pakai nama Yesus. Hanya Kristen. Berarti kalian adalah buahnya, di sana juga adalah batangnya. Ya, saya kira cukup sangat luar biasa itu. Tidak perlu diragukan lagi bahwa memang
batangnya ada di pihak sebelah, buahnya juga ada di pihak sebelah. Kata Yesus, tidak mungkin buah yang baik menghasilkan pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, begitu juga sebaliknya. Nah, karena pendeta ini adalah buah, maka ya pengikutnya sudah pasti bunganya, sudah pasti adalah pucuknya, di situ ada rantingnya dan seterusnya. Maka Paulus adalah batangnya. Atau Anda menolaknya? Berarti Yesus batangnya. Waduh, bahaya itu kalau Yesus batangnya. Oke, teman-teman, saya kira begitu. Nanti besok kita lanjut lagi. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan sekali lagi bermanfaat sebagai edukasi bagi anak bangsa. Oke ya, Dinda, kita tutup ya. Oke, baik. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Terima kasih teman. Silakan istirahat, berlomba. Ayo ambil bantal, tidur. Besok kita lanjut lagi. Mudah-mudahan besok ada lagi yang mau bersyahadat. Ya, kita upayakan besok untuk live lebih awal lagi, supaya banyak yang bisa tercerahkan kalau pagi. Kalau gini kan mereka udah pada tidur, teman-teman kita pada tidur. Yang nonton sampai seperti ini kan itu yang barisan militan. Tapi mereka yang mau belajar dari pihak sebelah biasanya siang memang seperti itu. Oke, teman-teman, bye seluruhnya semuanya. Jangan lupa sholat subuh, jaga kesehatan. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.